Ini nggak apa-apa gelap-gelapan kita ya. Jadi ini mungkin nggak terlalu kebaca. DHF Entertainment itu berdiri dari 2014. Sekarang 2015, kita berdiri hampir 10 tahun lebih. Karya kita pertama itu di tahun 2014 itu kita membangun DHF. Jadi saya itu awalnya berasal dari penulis skenario, banyak buat nulis skenario buat FTV, buat bioskop kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka sebuah PH, dan ini foundernya itu cuma 2 orang sebenarnya. DHF ini berdiri dari 2 orang, saya dan teman saya. Terus kita pertama kali bikin film itu catatan akhir kuliah. Dimainkan oleh Aco Mohardi sebagai bintang utamanya, dan itu kalau salah sekarang itu sutradara Agak Lain yang bikin 9 juta, ya salah satu film terlaris di Indonesia untuk saat ini gitu. Dan ini kita 2015 bikin, dan ini adalah cikal bakal sebenarnya komedi satir yang diproduksi Imaginary. Kenapa saya bilang begitu? 2015 itu Agnes dan lain-lain tuh belum bikin film-film komedi satir. Komedi satir itu gini ya, komedi yang dibawa ketawa, terus setelah itu nangis, terus ketawa lagi. Itu komedi satir itu citra atau ciri khas dari Imaginary atau produksi Agnes, seperti Cek Toko Sebelah gitu ya, Susah Sinyal, terus apalagi tuh yang kemarin Geng Sedap, terus baru Agak Lain. Jadi komedi tapi bisa membawa orang nangis. Sama konsepnya catatan akhir kuliah itu kita berdiri dari 2015, itu bikin komedi yang bisa bikin orang ketawa tapi juga nangis gitu. Itu kita pertama bikin, tapi film ini tidak beruntung lah kalau disebut itu, tidak laku di pasaran, tapi menyebut masuk nominasi Piala Citra, dan kebetulan yang nulisnya adalah saya, itu masuk nominasi Piala Citra untuk skenario adaptasi terbaik, tapi nggak menang. Pada saat itu menangnya Filosofi Kopi, mungkin kalian tahu ya, nonton film Filosofi, pada menang, dan itu kita masuk nominasi. Dan untuk film pertama kami bikin filmnya ini kita patungan sebenarnya. Jadi patungan itu kita nggak punya pemodal. Pertama, saya itu bukan dibesarkan dari orang-orang film, tidak sekolah film, tapi terjun langsung untuk membuat film layar lebar di Indonesia dengan modal pribadi. Kalau masalah itu saya sebut aja kita produksi itu hampir sekitar ya 3M lah, 3 miliar pada 2015. Itu hasil dari ngutang ke teman-teman. Awalnya senekat itu, jadi bikin film senekat itu, saya ada duit, 50%-nya ngutang. Bayangin, ngutangnya itu kayak ada teman, alhamdulillah ya, mungkin saya ngutang termasuk yang ngutang dipercaya gitu. Jadi ada teman gitu ngutang duit, bahkan ada yang ini emas digadaikan gitu, demi untuk membangun PH itu. Jadi kita berawal dari utang dulu. Jadi ada, ini emas ya, gadaian, nanti bunganya kamu yang bayar, dipinjaminya kayak gitu. Terus ada yang disuruh jualin mobil, terkumpul duit untuk bikin film ini. Dan akhirnya enggak laku. Mungkin karena kita belum berpengalaman atau baru di dunia industri film, dari 3M dapat duitnya cuma 900 juta. Jadi kita kerugian sangat banyak sekali pada saat itu, tapi mungkin kita diganjar dengan nominasi Piala Citra gitu ya. Rugi yang tadinya teman baik-baik jadi kelihatan aslinya karena duit. Jadi hampir kita, kalau nggak salah, setelah kita balik-balikin, kita masih utang, pokoknya utang banyak banget, hampir ya sekitar, setelah kita awalnya saya itu pendidikan foundation ini, usia saya itu masih 27 tahun kalau nggak salah. Terus membikinnya itu dengan kayak modal nekat. Akhirnya karena rugi, tadi duit yang buat modal itu sebenarnya mau beli rumah di Jakarta gitu kan ya. Tapi akhirnya karena kerugian, mobil pun hilang, kebangkrutan total lah. Tadinya maksudnya kayaknya nih PH berdiri sekali bikin film, setelah itu tutup. Kayak gitu, pikirannya kayak gitu. Tapi kita dapat nominasi FPV Piala Citra.
pada saat itu enak banget kalau NTP Piala Citra itu nama-nama kita itu ada di majalah-majalah. Dulu masih cetak, 2015 itu Kompas masih cetak, semua masih, jadi kelihatan gitu. Kalau nominasi, wah nama saya ada di koran gitu. Kebetulan nama saya sendiri Johan Sajungkar. Terus semua orang pada ngeliat gitu. Kalau nominasi itu cukup membanggakan. Mungkin sampai saat ini pun juga sama, karena dari 100 film yang tayang cuma dipilih cuma 5 nominasi, pemenangnya cuma 1. Walaupun gak menang, kita cukup bangga karena masuk ke bagian insan perfilman tertinggi di Indonesia. Dan kita pikir ya ini begini, kita usahanya ini bakal tutup gitu. Tapi ada teman saya bilang, kamu kan masuk Piala Citra ya, coba kebetulan ada teman saya ngeluarin, bukan teman sih, dia bekerja di perusahaan coklat. Dia menawarkan ke saya untuk coba Jo pitching untuk dapat sponsor biar kayak Filosofi Kopi. Filosofi Kopi itu kalau nggak salah iklannya Torabika gitu loh. Dan akhirnya saya memberanikan diri datang pitching ke bosnya dan menawarkan untuk bikin film Coklat Chance. Ya entah gimana gitu ya, mungkin itu bagian dari kata orang gini ya, kalau kita sudah mentok pasti ada jalan. Akhirnya dapat deal, kita iklan untuk produk coklat, bikin film Coklat Chance. Nih Coklat Chance ini, dan itu benar-benar produk filmnya ada built-in produknya, sampai di poster itu ada coklat produknya. Kalau mau lebih jelas saya aja ada Coklat Chance. Tapi pemainnya luar biasa, karena ada Ricky Harun, ada Sheila Dara, ada Peri Salim, ada Karina Swandi, ada Donna Harun, terus ada Mikdad Audausi, pemainnya luar biasa. Artinya maksudnya gini, ketika dapat sponsor saya cuma nggak ngambil banyak dari sponsorship itu, tapi saya memberikan kualitas yang tetap terbaik. Si klien suka, tapi kembali lagi filmnya nggak laku. Jadi kalau catatan akhir kuliah ini ditonton 49.000, Coklat Chance ini malah turun cuma 27.000. 27.000, coba bayangin, dapat 27.000 pada bayangan itu. Tapi oke, tapi kan tidak terlalu bangkrut karena biayanya ditanggung oleh sponsor. Pada saat itu, karena saya bikinnya Coklat Chance itu bagus, teman saya ada lagi yang nawarin, kamu mau datang nggak ke perusahaan kita untuk nawarin bikin film lagi? Jadi saya itu ngemisnya ke produk-produk. Akhirnya kita bikin Love Ribbon. Love Ribbon ini juga dibiayain oleh sabun Shinzui. Pasti tahu sabun Shinzui. Jadi filmnya ala ke Jepang-Jepangan gitu. Jadi banyak cosplay dan sebagainya. Ini gue merasa dua film ini sebenarnya bukan naluri saya mau bikin, tapi karena memang ini ada sebuah produk dibikinin film. Jadi akhirnya kayak kita apa ya, bertoleransi dengan kreativitas, sebutannya gitu. Karena ini produk juga, mungkin penonton itu udah tahu ya, wah ini film iklan nih, film iklan. Penontonnya lebih kacau. Mau tahu penontonnya? Dan tayangnya di bulan puasa. Kenapa di bulan puasa saya berani tayang pada saat itu? Kan kita terikat dengan produk. Akhirnya saya tidak berani nunda-nunda penayangan, karena yang penting kan film ini tayang di bioskop gitu ya. Penontonnya cuma 12.000. Turun lagi. Jadi walaupun dibayarin orang, saya nggak untung banyak, kembali aja. Tapi beruntungnya selama perjalanan itu, Coklat Chance catatan akhir kuliah ini bisa tayang di RCTI. RCTI hubungin saya untuk menayangkan film. Saya dapat duit dari situ. Terus Garuda Indonesia nayangin di Flight. Terus tayang di Astro Malaysia, sampai di HBO jaringan. Dulu TV kabel lebih bagus ya, TV kabel HBO. Dan ini sampai diterjemahkan ke kayak di dubbing bahasa Thailand, bahasa Vietnam, bahasa apa-apa gitu. Yang tadinya rugi, ini bisa balik modal. Gitu. Akhirnya duitnya terkumpul lagi. Pada saat itu kalau nggak salah aku ingat Bang Joko Anwar lagi sukses dengan Pengabdi Setan. Ya kan? Dari 3 film ini kita arahnya itu komedi, romance, drama gitu loh. Ini kayaknya genre yang belum pernah kita masukin itu adalah
horor, ya kan, gitu loh. Pada saat itu booming Pengabdi Setan. Terus di 2019 saya produksi dengan duit hasil dari catatan akhir kuliah tadi. Tidak ada sponsornya karena Hogo nggak akan ada yang mau membiayain gitu, karena dia nggak mau image produknya jelek gitu. Terus pada saat itu saya mau bikin yang minimalis banget. Bagaimana caranya nih film bukan produk idealis lah. Kalau disebut orang bikin film itu produk yang ya ini produk yang saya hanya ikut meramaikan gitu loh. Jadi dibikinlah skenario yang syutingnya cuma satu tempat di rumah-rumah aja. Tapi pemain di HF itu nggak pernah pemain kacangan. Walaupun itu film berbudget murah, pemainnya apa? Uba, Ali Saki, Dinira, bahkan sampai saya ngontak anaknya yang main di Pengabdi Setan, Adiat. Jadi walaupun itu film murahan dan itu diproduksi di bawah 2M, karena satu tempat doang dan syuting cuma 10 hari, gitu loh. 10 hari. Saya tahu ini produk bukan produk idealis. Judul pun kita bikin fantastis, Iblis dalam Kandungan. Jadi kenapa tujuan saya itu oke lah, ini film bukan yang kayak kemarin kan, catatan akhir kuliah masuk FFI, Coklat Chance itu keren, drama-drama ala Korea drakor gitu. Terus Love Ribbon ini agak komika tapi lucu, adventure gitu. Terus kembali ke suatu, jadi kayak orang lihat, lah DHF bikin horor ya, Iblis dalam Kandungan judulnya, buset nih, pasti filmnya sampah banget, gitu kan? Oke. Tapi memang kita dari sini kan karena kekuatan saya skenario, kekuatan saya cerita, istilah kayak saya tuh awal dari membuat cerita, tapi modal nggak ada, gitu ya. Cerita kita bikin 2019, pokoknya kita mau tayang itu kalau nggak salah 2020, dan terjadilah COVID, bioskop tutup. Bayangin, kita udah bikin horor, budget murah, mau nayangin bioskop pada tutup. Gak ada. Ini kayak lu apes gak sih dari 2015 sampai dengan 2020? Lu mau nayangin film, ini gak ada untung sama sekali nih, belum ada untung apa-apa. Tapi ketika lu udah prepare bahwa wah nih nanti kalau bikin horor dengan budget murah, kita bisa laku nih, gitu loh, ya kan? Tapi nasib berkehendak lain, COVID, 2 tahun bioskop hampir nggak buka, ya kan? Terus kalau nggak salah pada 2022 saya dihubungin X1, itu daftar dari 2020, semua film terhol. Kalian pasti tahu masalah COVID bahwa bioskop nggak buka dan sebagainya. 2022 bioskop pertama kali dibuka, kalau nggak salah itu satu silang-silang gitu, pasti ingat, satu bioskop penontonnya sebelah kosong kayak gitu-gitu, itu masih ingat kan gitu. Di situ Exxon hubungin saya, Mas Ju, film Iblis dalam Kandungan masih ada kan, mau tayang nggak? Oke, saya bilang tayangnya kapan? Ternyata tayangnya 2 minggu lagi. Kalau nggak salah itu bulan Maret 2022, tayangnya tanggal 6 atau tanggal berapa Maret gitu, tanggal Maret. Kenapa? Why 2 minggu lagi tayang nih, gitu kan? Kenapa? Karena pada saat itu kalau nggak salah KKN pada mundur, semua film-film besar pada mundur semua, dan akhirnya saya ya udahlah, ini film kan udah 2 tahun gitu ya, kalau nggak ditayangin nggak jadi duit kan. Saya berpikirnya ya udahlah, mau nanti penontonnya 10.000, mau penontonnya 20.000, yang penting jadi duit, karena udah ngeluarin duit ya. Saya dalam hati saya mungkin ini benar-benar di hype akan tutup. Dari 2015 kita udah bangkrut, tapi kembali lagi, terus kita udah punya film, terus 2022 ditayangin 2 minggu lagi. 2 minggu lagi itu nggak akan ada promosi, nggak ada apa, nggak boleh juga promosi karena COVID kan, gitu loh. Tapi pada saat itu boleh premier film boleh. Dan akhirnya saya panggilin teman-teman semua, ayo teman-teman pada ngumpul, siapa tahu ini adalah perpisahan buat pihak kita, yuk kita rayakan. Apapun yang terjadi, gue bismillah, gue gak ada promosi apa-apa, cuman kasih tahu di sosial media gitu, bahwa ini ada film gitu, tayang filmnya. Di luar dugaan, film itu hari pertama penayangan, padahal nggak promosi nggak apa, ditonton 25.000 orang. Hari pertama opening day 25, wow, semua orang pada kaget, wah 25.000 gitu kan. Kenapa? Lah
film aku aja yang tayang sebelum-sebelum bukan COVID aja 12.000, 27.000, 49.000 gitu loh. Dan ini hari pertama 25.000 di seluruh Indonesia. Hari kedua seluruh bioskop pada nelponin, Mas Jo aku nayangin Iblis dalam Kandungan dong, nayangin Iblis dalam Kandungan gitu. Oke, semua bioskop nayangin film kita. Hari kedua naik jadi 40.000. Naik terus, tapi di sosial media film ini dijelekin, ini film sampah, film gitulah. Kalau kalian reviewnya, ini film gak jadi, ini film. Saya sadar itu karena film ini kan budgetnya murah. Kedua, saya sadar bahwa memang ini pertama kali kami bikin horor, jadi dijelekin di sosial media dan sebagainya. Tapi karena memang mungkin pada saat itu nggak ada tontonannya lagi, film ini naik terus dan akhirnya membukukan sampai 1 bulan tayang itu kita berhasil 500.000 penonton dan kita untung 4 kali lipat dari produksi. Yang produksinya cuma 2M, kita berhasil menjadi 8M gitu loh. Dan itu kayak kita di luar dugaan ya, padahal hampir 50% nonton Iblis dalam Kandungan itu kata-kata kayak caci maki sih sebenarnya. Tapi aku akuin karena itu produksi memang value produknya memang murah. Karena kan duitnya kan 3 segitu-gitunya juang dari tadi ya. Dan aku akuin, gua terima bahwa orang itu. Tapi ceritanya mereka bilang oke, cuma produk ini memang karena kagak ada duit gitu ya. Kagak ada duit jadi terkena dan 500 dan kebetulan dibeli Malaysia dan ditayang di Malaysia kalau nggak salah lebih jutaan ringgit tayang juga. Sampai tayang di Vietnam, tayang di mana-mana, lumayan. Pokoknya ini berhasil kayak ya after COVID mungkin udah kangen pada nonton dan saya beruntung karena saya ikhlas untuk memberikan film ini tayang yang menurut gue bisa jadi ini sebenarnya gue rugi besar gitu. Oke, karena untung itu akhirnya wah Tuhan nih ngizinin DHF untuk berdiri terus nih, gitu ya kan? Oke, kita harus bikin. Dari tadi saya itu memang cita-cita saya selalu saya ingin bikin film terus, bagaimana caranya. Akhirnya dari tadi kita penghasilan EDK, kita produksi EDK 2 dan Saranjana. Dapat ide Saranjana juga unik gitu ya. Gua nggak tahu tuh Saranjana itu spiral itu. Tapi memang kenapa? Karena saya kan basically saya dari Kalimantan. Asli saya Kalimantan tapi memang tinggal lama di Jakarta. Bikinlah Saranjana. Saranjana itu juga budgetnya nggak gede. Cuma kalau nggak salah produksinya itu cuma 3M, terus promosinya lumayan sebenarnya sampai 1M lebih. Pokoknya total hampir 5M gitu. Tiba-tiba Saranjana itu viral di mana-mana. Mungkin kalian tahu dan sebagainya. Dan itulah pertama kali kami box office secara massal di 2023 mencatat penonton 1,2 juta 1.237.000. Oh itu kita kaget. Kenapa? PH kita adalah PH kecil, tidak sebesar MD dan sebagainya. Mereka itu punya source yang sangat banyak. Kita itu kalau mau tahu di belakang kita itu cuma 2-3 orang. Kita nggak punya kantong, tapi kita memang publish secara film dan itu dapat 1,2 juta itu luar biasa. Dan semua orang kayak bilang, kok bisa ya DHF dapat 1,2 juta? Padahal ya kembali lagi, Saranjana itu dari segi cerita bagus, tapi value produk juga masih murah. Produksi film yang 3 juta itu, 3 miliar itu menurut kita itu masih low budget. Sehingga orang banyak bilang, ini cerita bagus, tapi value produk kurang meyakinkan gitu. Dan akhirnya kayak setengah review bagus, setengah review enggak. Tapi banyak fansnya, fans Saranjana. Maksudnya terutama ini pertama kali film yang mengadopsi berbahasa Banjar, Kalimantan, Melayu Banjar. Dan kagetnya itu adalah landmark Sumatera, terutama Medan, termasuk Pangkal Pinang, Riau, Batam dan sebagainya itu penontonnya banyak. Karena kita sebenarnya garis Melayunya tinggi. Dan Saranjana itu kalau kalian pernah dengar lagu Saranjana, pasti lengkingannya itu adalah lengkingan Melayu. Pernah dengar kan lagunya ya? Saranjana, ya kan? Nah itu ternyata punya garis Melayu Kalimantan. Nah, orang banyak yang tahu bahwa Kalimantan itu adalah pasti Dayak nih. Padahal kita suku terbesar kita di Kalimantan itu Banjar, menggunakan bahasa Melayu. Akhirnya tidak hanya
ditonton oleh Kalimantan aja, film ini sampai ke Makassar, Riau, Batam, terutama Pekanbaru, itu ramai banget film ini. Saya lihat datanya, karena kalau ditonton film ini hanya dari Kalimantan, itu nggak nyampe. Bioskop di Kalimantan itu cuma 3. Sampai kejadian yang paling mengharukan itu adalah di bioskop di Kalimantan itu, untuk mendapatkan tiket Saranjana itu harus antri 7 hari. Padahal tayangnya itu 25 show. Kalau nggak salah 25 show itu sekitar 4.500 tiket terjual hari itu. Jadi kalau kalian pernah beli MTek, kalau di XS1 ya, MTek itu kan buka jam 8 pagi. Mereka itu rebutan, jam 9 habis, jam 10 habis sampai malam. Dan orang yang antri tanpa aplikasi itu nggak bakal kebagian tiket. Banyak teman-teman bilang susah banget dapatin tiket itu. Itu pertama mungkin kayak konten Kalimantan yang cukup cukup disambut dengan luar biasa oleh Kalimantan. Sampai orang yang nggak pernah ke bioskop pun ke bioskop. Sampai orang yang harus rela naik mobil 4 jam, 5 jam menuju bioskop untuk nonton film itu aja. Itu kejadian di Kalimantan. Itu banyak yang tadi seumur hidup dia nggak pernah ke bioskop, gara-gara film Saranjana mereka datang ke bioskop. Makanya penontonnya itu sampai 1,2 nggak heran gitu. Nah, kita masuk ke film Kuyang. Karena Saranjana itu adalah kota gaib di Kalimantan, makanya saya bikinlah dia sebuah universe. Kuyang ini adalah bagian dari Saranjana. Kuyang ini bercerita 7 tahun sebelum Saranjana terjadi di film itu. Karena kita mau bikin dia universe karena fansnya Kalimantan banyak. Kenapa saya datang ke Sumatera, jalan-jalan kemarin dari Medan, Batam sampai ke Pangkal Pinang? Karena saya tahu garis Melayunya tinggi di sini. Jadi saya ingin mengenalkan sebenarnya film ini secara ke komunitas-komunitas dulu. Nah, film Kuyang ini beda dari DHF yang bikin. Kita mengeluarkan budget film ini hampir 10 miliar dengan CGI nomor 1 di Indonesia membuat Kuyang itu. Kalau kalian pernah lihat film-film Joko Anwar, filmnya kemarin Sri Asih, Gundala, terus yang kemarin Pengepungan Bukit Duri atau apa, studio CGI-nya sama, Lomin. Itu di film Kuyang ini hampir 40% kita menggunakan CGI karena kita pingin real Kuyangnya itu bagus secara CGI. Nanti kita akan nonton trailernya sama-sama. Dan ini pertama kali kalian nonton secara offline. Dan ini belum ada di sosial media karena kita memang membawa ke komunitas dulu, gitu loh. Terus itu dari segi CGI. Dari orang-orang di balik layarnya pun luar biasa. Penulis skenario film Kuyang ini kebetulan masih saya yang nulis sama Pak Asap Antariksa. Pak Asap itu adiknya Gagi Nugroho. Dia itu yang bikin skenario Kodrat 1, Kodrat 2. Terus juga masih banyak itu, dan itu penulis skenario-nya. Terus penata suaranya adalah penata suara yang bikin The Guide Iko Uwais, atau Petualangan Sirina, atau Gadis Kreatek yang bermain di Netflix. Itu penata suaranya di Kuyang ini. Jadi orang yang di belakang Kuyang ini saya pakai adalah orang-orang yang memang kompatibel di bidang film. Itu untuk menjawab kritikan-kritikan dari teman-teman yang ada di kemarin kan produksi DAF selalu kayak gitu ya, kurang duit lah, nggak bisa bagus lah bikinnya dan sebagainya gitu loh, atau apalah. Ini sebenarnya produk Kuyang ini kita ingin menjawab bahwa pemainnya kita nggak main-main. Di Kuyang ini pemainnya adalah Rio Dewanto, terus ada Om Begi Prima, legend, terus ada lagi banyak banget pemain-pemain yang memang kelas di ininya gitu loh, di Kuyang ini. Jadi dari segi pemain pun kita upgrade semua gitu loh. Sebenarnya film Kuyang ini kan kalian tahu ya, Kuyang ini banyak, udah ada beberapa film. Bahkan ada kalau nggak salah yang syutingnya di Bangka. Kuyang Sekutu apalah itu. Itu mohon maaf, itu nggak otentik Kalimantan. Kenapa saya bilang nggak otentik Kalimantan? Ya syuting aja di Bangka, ya kan? Syuting di Bangka. Ini bukan masalah apa. Kedua bahasa dan sebagainya gitu. Jadi ketika Kuyang itu tayang, orang Kalimantan tidak merasa kayak, wah ini bukan persepsi kita. Mungkin aku mau meluruskan dulu, Kuyang itu bukan hantu.
Kuyang itu adalah ilmu di mana yang hanya, kalau dalam bahasa itu zaman dulu itu cewek itu mau cantik itu nggak ada sekian-sekian, makanya dia jadi kuyang. Karena kuyang itu efeknya adalah ketika dia mengambil ilmu kuyang itu, dia selalu awet muda dan disayang suami dan disayang, maksudnya kayak disayang pasangannya ya. Ini kuyang nggak bisa buat LC ya. Ini kuyang nggak bisa buat LC ya. Jadi benar-benar ditujukan buat pasangannya, gitu loh. Terus kuyang ini dia harus gila untuk putus lehernya untuk pergi, dan ngisapnya itu cuma bayi sama darah orang melahirkan. Jadi kuyang ini sebenarnya nggak punya kekuatan. Dia berbentuk benar-benar fisik. Jadi dia terbang kepala sama organ-organnya, dan dia tuh memang terbang bentuk fisik. Fisik itu maksudnya dia bukan hantu yang tiba-tiba muncul bla bla, itu nggak bisa, karena dia harus lewat jendela, lewat bawah apa gitu loh. Itu kasihan sebenarnya kuyang ini. Dia nggak punya ilmu, cuma terbang, isap, tapi orang takut ya gitu loh. Dan efeknya itu dia kelihatan awet muda dan nggak bisa meninggal. Jadi kalau dalam bahasa itu, dan ilmu kuyang ini tidak bisa duplikat. Maksudnya tidak bisa duplikat itu, ilmu kuyang ini hanya bisa disalin. Disalin itu artinya kalau gua mau jadi ilmu kuyang, gua harus ngambil dari yang kuyang yang sudah berilmu itu. Disalin gitu. Disalin itu artinya, tapi yang lagi mainnya harus ikhlas. Dan ilmu kuyang ini gak bisa dibuang begitu aja kalau gak ada yang nyalin. Dan kalau tidak ada yang nyalin, dia gak bisa mati. Gak bisa mati tapi badannya mati. Itu ada kejadian di Kalimantan. Badan dia udah mati semua, tapi kepalanya masih hidup. Jadi dia terbagi aja gitu. Jadi artinya kalau nggak ada keluarganya yang nyalin ilmu kuyang ini, dia nggak bisa kayak lepas maksudnya kayak udah hilang nyawanya. Tapi kepalanya dia masih gerak, badan semua mati. Itu bener-bener ada kejadian kayak gitu. Jadi orang yang ilmu kuyang ini sebenarnya kasihan sebenarnya. Nah, film kuyang ini adalah mengikuti asal muasal dari kuyang dan penceritaan dari sudut kuyangnya. Kalau orang bikin film horor biasanya datang ke sesuatu tempat ditakut-takutin, baru dikasih tahu, oh ini yang jadi kuyang. Ini enggak. Ini film ini mengikuti dari awal kenapa dia ngambil ilmu kuyang, kenapa jadi kuyang, terus sampai ke psikologinya si kuyang ini yang nyesel jadi kuyang. Jadi jangan harap kalian punya di film ini kayak kuyang ini adalah antagonis. Enggak, kuyang ini kasihan. Ini kita mengubah. Jadi kalau film kuyang ini adalah, kalau dalam di luar negeri itu sosok antagonis tapi jadi peran utama. Jadi menghumaniskan antagonis. Jadi gitu. Ini memang langka di Indonesia. Kalau tapi landnya ini udah dipakai sebenarnya film-film Susana sih sebenarnya. Land film Susana itu kenapa? Susana itu kan dari dia hidup terus jadi setan balas dendam. Kan itu kan si Susananya peran utama tapi dihantu, ya kan? Kalau ini sama, dan uniknya di film kuyang ini tidak ada yang antagonis. Semuanya itu punya alasan. Mungkin saya kasih bocoran sebelum kita melihat trailernya, biar kalian paham. Jadi ini masuk ke cerita storytelling kuyang ya. Jadi kuyang itu ada satu peran utama kita namanya Rusmiati, terus cewek itu namanya Badi ini Rio Dewanto. Jadi ceritanya mereka ini saling mencintai. Nah kalau di Kalimantan itu kalau mau menikah itu nggak pacaran, tapi datang ke rumah langsung kayak gue suka sama dia deh, terus bawa keluarganya untuk nanyain dia apakah udah punya tunangan atau apa gitu. Baru di situ negosiasi mahal dan sebagainya kayak gitu. Nah, kembali ceritanya Rusmiati ini sukai Badi. Keluarganya datang untuk melamar Rusmiati. Rusmiati ini orang biasa-biasa aja. Bukan miskin banget tapi biasa-biasa aja. Nah, Badi ini agak orang kaya lah gitu loh. Orang kaya punya usaha toko emas bla 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 gitu. Terus tapi sebenarnya ibunya Badi ini bertentangan, karena di Kalimantan itu sebelum menikah itu ada yang namanya ramalan, babilangan kalau disebut itu. Ramalan itu adalah kalau lu suka sama dia, nama, tanggal lahir dicocok-cocokin gitu, nanti ada keluar, wah ini nanti rezekinya bagus, nanti ini gitu. Nah itu masih banyak tuh dilakukan di Kalimantan. Di sini ada nggak kayak gitu? Yang kayak
dicocok-cocokin tanggal lahir dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan ketika dicocok-cocokin Badri dan Gusmiati ini, intinya kalau dia tetap menikah, dia akan ada bencana. Tapi kan udah saling mencintai gitu kan, udah saling mencintai. Terus mereka menikah. Tapi di ramalan itu juga bilang, kalau mau terhindar dari bencana itu, dia harus cepat-cepat punya anak. Kayak pelengkapnya gitu lah, gitu. Oke, kata mertuanya, ibunya si Badri, mertuanya Gusmiati, oke, gue setujuin kamu menikah, tapi kamu harus tinggal di rumah saya sampai punya anak. Buat cewek, itu adalah malapetaka, tinggal sama mertua. Kebayangkan, tinggal sama mertua itu malapetaka. Kenapa? Salah sedikit, bla bla, gitu loh, bla. Apalagi mertuanya perfeksionis, selesai. Dimana tertekannya Gusmiati hidup di rumah mertua, apalagi dikejar untuk cepat-cepat punya anak, nggak bakal punya anak, stres dia, gitu loh. Intinya sampai berlanjut si Gusmiati tadi nggak punya anak juga, dan sialnya lagi usaha keluarga Badri itu menurun. Lebih kacau lagi, Gusmiati mereka kayak ini gara-gara kamu menikah, usaha kita turun. Kesel nggak tuh? Jadi Gusmiati tertekan nggak? Gila, gue datang nggak ngapa-ngapain, tapi gue tiba-tiba dibilang sebagai orang yang membawa sial gitu. Nah, si mertuanya ini punya solusi. Daripada nanti kita kebangkutan, kebetulan sepupunya Badri ini ada yang suka sama Badri dari dulu, sepupunya. Kalau sepupu kan masih bisa nikah ya, gitu. Dan si sepupunya ini bersedia jadi istri kedua untuk menyelamatkan kesialan tadi, gitu. Terus si nama kita sebutlah karakter ini Paujiah. Si Paujiah ini, tapi Paujiah ini nggak mau jadi pelakor. Dia mau bilang, oke, gue bersedia, gue memang cinta sama Badri, gue mau jadi istri kedua dia. Tapi terang-terangan dengan persetujuan Gusmiati. Artinya pelakunya syariah. Mampus kan? Artinya ini gua mau menikah, gua suka sama Badri, gua bersedia jadi istri kedua, tapi gua nggak mau sembunyi-sembunyi, gua mau ini terang-terangan. Artinya gua mau menikah, Gusmiati harus setuju, approve gitu. Jadi kita hidup bersama. Jadi Gusmiati gimana? Dan Gusmiati dianggap sebagai pembawa sial. Mertuanya ngedesak, ayo terima aja, kamu kan udah gua kasih kesempatan nggak untuk punya anak, tapi nggak punya anak juga. Lu mau ngeliat keluarga ini jadi bangkrut? Ini sekarang ada solusi nih, si Badri harus dikawinin lagi. Serba salah kan? Gitu loh, serba salah. Akhirnya si Gusmiati cari cara apa, maksudnya dia sedih, dia juga udah pasrah. Akhirnya dia juga harusnya menerima madu. Mau nggak mau dia, tapi suatu saat dia ngelihat ada kuyang rame di kampung dia. Dan ilmu kuyang ini kembali, ilmu kuyang ini ilmu yang untuk suami itu tetap tunduk atau sayang sama dia. Artinya si Gusmiati itu kayak harus punya senjata. Cewek itu segitu tuh, dia harus punya plan B. Kalau misalnya gue terima madu, gue harus jadi ratunya di sana. Gue yang paling disukain, gue yang paling ini, gue yang paling cantik, ngerti kan? Gitu. Kuyang jalan satu-satunya. Oke dong. Kayak apa ya, maksudnya cewek itu punya planning lah, maksudnya gue cinta banget sama suami gue, ini juga pernikahan ini gue juga kayak takdir gak jelas gitu. Akhirnya dia mengikuti, kebetulan ada kuyang dan dia menerima itu, ikhlas untuk menerima jadi kuyang. Awal-awal jadi kuyang Gusmiati itu ketakutan dan kayak ya biasa lah ya, pertama kali ngisap darah gitu. Tapi lama-lama itu kayak kecanduan gitu loh. Dan akhirnya intinya Gusmiati itu setelah menjadi kuyang itu dia pergi ke rumah dia lah, keluar dari rumah mertuanya itu. Badri menyusul pada saat itu gitu. Pokoknya dia udah jadi kuyang, jadi ilmu. Ini aku memang sengaja spoiler biar kalian tahu bahwa timeline cerita ini gitu. Terus pada suatu ketika masyarakat nih rame nih, kok gila ya orang yang digigit kuyang makin banyak. Siapa dia yang jadi kuyang? Inti kejadian ceritanya orang mencurigai Gusmiati karena kampung kami kuyang gitu. Terus Badri pada saat itu udah pulang ke rumah Gusmiati nih, rumahnya.
pada saat itu rame kuyang, orang tahu bahwa Gusmiati jadi kuyang. Badri lagi pulang ke rumah dan dia mendapati badan istrinya yang tanpa kepala, kayak di poster kita itu. Jadi kayak anjing, ini suami gue istri gue diam-diam selama ini jadi kuyang. Jadi dia dapatin, karena kalau kuyang itu badannya ditinggal di rumah. Ini cuma satu cara, mau kasih ke warga atau diselamatkan dia. Akhirnya dia saking cintanya sama Gusmiati, membawa badan tanpa kepala itu untuk mencari Gusmiati. Kebayangkan, bawa badan tapi kepalanya nggak ada, terus kemana-mana, terus ngejar kemana-mana gitu. Intinya akhirnya ketemu Gusmiati, dijelasin oleh Badri mempertanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Kata Gusmiati, karena dia saking cintanya sama Badri, saking sayangnya hingga ikhlas menjadi kuyang kan. Itu kan alasan logis dia. Tapi akhirnya di situ terkuak bahwa sebenarnya pernikahan itu nggak ada terjadi. Pernikahan itu udah ditolak Badri mentang-mentang. Jadi ilmu kuyangnya buat apa? Jadi film ini sebenarnya tragis. Selanjutnya saya nggak kisahin karena ending dan sebagainya. Lebihnya tepatnya kayak gitu. Artinya ini gara-gara Gusmiati juga salah paham, semua salah paham. Jadi di film ini sebenarnya saya bilang tidak ada antagonis, semuanya punya maksud dan sebagainya. Itulah singkat cerita dari timeline Kuyang ini. Dan Kuyang ini mengangkat 7 tahun sebelum kejadian Saranjana. Di situ kalau di Saranjana kalian pernah nonton, ada Mandau, ada pemakaman bawah rawa, ada ini kampungnya ini. Yang punya Mandau yang dicuri oleh anak-anak Saranjana itu adalah pemakamannya Brina. Jadi film ini akan berkaitan dan film ini akan menuju ke semesta Saranjana lain, yaitu mungkin akan menuju ke Saranjana 2. Begitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Om Johan, lengkap sekali ya Om ya. Spoiler kita ya berarti ya. Gak apa-apa, nanti dia penasaran. Nanti kita mau nonton trailernya. Okay. Jadi ini mohon teman-teman jangan merekam trailernya, karena trailer ini baru pertama. Dan trailer ini ada 2 saya kasih. Satu yang plus CGI. CGI-nya memang film ini belum kategorinya belum 100% bagus. Apalagi ini kita nontonnya di proyektor ya. Jadi kualitasnya mungkin akan sangat jauh berbeda. Tapi aku akan ngeliatin 2. Satu yang udah dikerjakan CGI, satu yang belum. Biar kalian bisa memahami gitu. Nah, ini kita akan nonton mungkin di rapiin. Oke, tepuk tangan lagi dong sekali lagi teman-teman semuanya. Gimana, luar biasa ya Om. Tapi dari trailer tadi aku cuma penasaran, pengisi suara kuyangnya siapa Om? Itu terdengar seperti hantu sekali ya. Seperti itu. Itu artisnya langsung atau memang? Iya, itu Jolene Maggie. Dia adalah putri Indonesia. Jadi kuyang-kuyang di sini putri Indonesia semua. Oh. Itu ada yang Gusmiati itu putri Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan. Terus Jolene Maggie itu putri internasional. Kalau nggak salah dia juara 2 di putri Indonesia. Tapi untuk suara itu sendiri sebenarnya kalau dari ceritanya itu kuyang itu memang seperti itu suaranya? Sebenarnya gini. Sebenarnya ini kuyang itu sebenarnya banyak nggak bersuara, tapi karena ini sebenarnya suara yang ketika dia dikejar-kejar. Oh, harusnya diem nggak sih kalau Iya, banyaknya kok dia. malah bersuara dia ya? Ya, ketika ini kan banyak adegan kejar-kejaran kuyangnya, karena kuyang itu ditangkap kan. Oh. Makanya kita taunya tangkap kuyang. Oh, oke siap. Mungkin udah, tadi sudah menonton trailernya udah. Ya. Udah sendiri melihatnya bagaimana, udah visual, mungkin tekniknya, mungkin estetikanya, mungkin silakan Oke. Bang Johan, terima kasih sudah hadir di sini. Sebagai teman praktis di sini Bang ya. Nilai plus yang saya ambil awal dari cerita story, saya perlu banget tuh story itu. Story perjuangan dari rugi, bertahan dan bertahan lagi sampai akhirnya bisa buat karya. Nah itu mungkin kita yang harus kita bikin juga nih, semangat untuk berkarya, jangan ngambil hasil B aja kok. Pas berhasil mau, pas nggak berhasil nah itu yang saya nilai plus ya Bang. Dan di Kuyang ini saya termasuk jarang double mantu Bang. Nah, pengalaman dulu pernah penjuru nonton film horor gitu kan, pas nonton mati filmnya. Begitu mati TV-nya, ternyata orang rumah yang matiin, takut dianya. Tapi intinya gini,
nilai plus dari film Kuyang yang saya tangkap adalah nilai budayanya ada. Betul, betul. Nah, identitas yang itu udah jarang sekarang di kita. Makanya dia bilang, wah ini keren nih, ada pacu jalur. Itu Melayu banget. Wah, ini Melayu banget. Dan ini mungkin nilai plus bang, saya bilang. Kebanyakan film hantu yang nggak tahu cuma yang ngetop hantunya doang, budayanya hilang gitu. Nah, Jangan salah ya, pacu jalur yang kita pakai ini kan syuting tahun lalu ya. Terkenalnya pacu jalur kan bagu-bagu ini kan. Tahun ini kan. Dan itu kita sebelum syuting kita memang mau mengangkat tentang atlet dayung sebenarnya. Jadi background dari cerita Badi Gio Dewanto itu adalah atlet dayung. Dan yang kita pakai yang tadi dayung semua itu adalah atlet PON Kalimantan Selatan. Waduh, keren. Yes. Dan Gio Dewanto belajar 2 hari untuk ngedayung. Ya benar, itu 2 hari dia ngedayung. Karena nggak mungkin artis pun kalau cuma ngedayung gini-gini bisa salah dayung, malah diketawain orang kan. Ya, apalagi dia sebutnya kan atlet profesional kan gitu. Ya, ini ya hal yang baru saya lihat. Dari pengalaman bang, saya pernah ikut di Jambore Film Pendek 2015 di Jakarta. Saat itu kita tayang karya. Emang waktu itu mindsetnya buat kayak Korea, kayak India gitu lah, keren-kerenan gitu. Kebetulan yang nonton Deddy Miswar. Beliau yang nonton. Dipuji lah, karya keren-keren nih, seluruh Indonesia tayang karya. Cuma dia bilang satu, saya tidak lihat Indonesia di karya-karya Anda. Nah, itu pukulan banget. Dan Kuyang bisa ngangkat daya bang. Indonesia, keren. Oh, kita beri tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin di sebelahnya ada Bang Jack. Bang Jack ini juga sebenarnya sering ikut main film, Om Johan. Kelihatan. Iya, kelihatan memang dia diembat semua di sini pokoknya ya. Bang Jack sendiri tadi menonton trailernya bang, pendapatnya seperti apa bang? Mungkin ada yang juga mau ditanyakan sama Om Johan. Terima kasih Om Johan lah dikasih hadir di sini ya, bisa bertemu dan melihat langsung hasil film Kuyangnya. Untuk trailer ya luar biasa karena baru kali ini langsung dijelaskan tentang CGI bang. Karena dulu pernah ditawarin pakai CGI karena CGI itu mahal banget ternyata ya. Dan ini sangat luar biasa. Dan ternyata CGI itu setelah saya lihat di sini yang nggak ada bisa jadi ada dan yang ada bisa dihilangkan. Betul. Seperti itu jadi rupanya ya bang ya. Karena kemarin waktu kita mau buat film ditawarin nih mau pakai CGI nggak, tapi harganya sekian per sekian detiknya. Waduh, gue bilang mahal. Kita di Kuyang 40% bang filmnya. 40%. Berarti luar biasa untuk biaya CGI-nya aja Iya, memang ya. makanya kita pakai studio yang benar-benar ngejain CGI ini 1 tahun. 1 tahun. Ya, jadi nggak bisa kalau 3 bulan langsung tayang gitu. Luar biasa dan alhamdulillah ternyata saya bisa paham bang dan bisa menambah wawasan untuk di dunia perfilman ini. Untuk Kuyang luar biasa filmnya menurut saya dan benar kata Bang Yudi, budayanya dapat di situ ya, rumah-rumah adat Kalimantan jadi dipakai semuanya. Jadi kesan filmnya keren lah. Mudah-mudahan nanti yang Kuyang ini tayang bisa jutaan lah yang nonton ya. Amin. Ya Allah. Mungkin itu aja tambahan dari saya Mbak Rizky. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Jack. Kita beri aplaus dulu dong buat Bang Jack. Tadi sebenarnya Om Johan udah menjelaskan semua dari asal usul apa idenya dari mana ya Om Johan ya. Itu biar pas nonton trailer nggak Jadi, bingung. gitu, Ya kan? iya, betul. Kalau saya nggak jelasin pada bingung nanti ya kan. Jadi pas nonton film langsung nyambung gitu ya Om Iya. sama yang tadi dispoilerkan. Karena masalahnya, kenapa saya jelasin ini? Karena ini masalah budaya. Kita budaya di Kalimantan sama budaya di Bangka atau di Sumatera pasti kurang paham. Tapi percayalah budaya kita, makanya itu benar kata Bang itu tadi, identitas. Makanya kita kalau mau bikin film itu sebenarnya jangan takut. Oh lokal banget ya, gitu. Benar nggak? Lokal banget. Tapi bagaimana membuat kelokalan itu menjadi universal orang nonton, tapi bisa memahami. Menurut saya semua yang tadi kita ceritain saya tadi itu memang budaya Kalimantan kental banget, tapi saya yakin ini akan nyampe di seluruh Indonesia, gitu loh. Itu yang saya harapkan, maksudnya dari kelokalan tapi bisa mendapat respon bahkan internasional ya. Film-film saya itu kebetulan selalu tayang minimal Asia Tenggara, dan kemarin film saya yang Iblis Dalam Kandungan 2, kebetulan saya yang sutradain juga, itu kita tayang di 19 negara Timur Tengah. Dan bahkan tayang di Pakistan itu selama 3 minggu dan penontonnya ramai banget. Dan uniknya film itu didubbing dalam bahasa India.
Iya, dengan bahasa India. Nanti kita liatin di sini ada. Nanti kita putar juga biar kalian tahu. Lucu banget, film Indonesia tapi dubbing bahasa India. Dan kemarin baru dapat telepon lagi, yang IDK itu kan keliling dunia dan akan tayang juga di Kanada dan Amerika. Gitu. Jadi jangan takut, dari yang lokal bisa akan jadi global. Malah sebenarnya itu menambah rasa penasaran ya Bang ya. Kan banyak orang luar yang pengen tahu sebenarnya lokal kita seperti apa gitu ya Om ya. Tapi tidak adil rasanya kalau misalkan teman-teman yang hadir hari ini tidak berpendapat, memberikan komentarnya. Boleh ya Om ya? Oh, kita Nah, kan karena diskusi. di sini juga ada beberapa artis yang pernah ikut main film hantu, seperti ada Kak Gelbi, pernah Kak ya? Sama Kak Dwi juga pernah tuh ikut main film horor. Jadi mungkin bisa diceritakan pengalamannya atau pendapatnya tentang trailer tadi. Gimana, Kak Gelbi? Kelihatan ya fenomenal banget ya. Iya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelbi Mecio, jadi dipanggil Gelbi. Jadi udah nonton trailernya di film Tangan Kuyang, karena aku sebelumnya pernah main film juga, film horor Mencadin, dan film komedi horor Korban Jatuh Tempo di AVC Entertainment bareng Dwi juga dan Bang Maol. Jadi pas nonton trailernya itu emang mengangkat budayanya banget, tapi seperti kayak Bapak Johan bilang, universe gitu loh. Jadi di sini tuh kayak pacu jalur kan lagi tren sekarang kan. Jadi di film ini, oh ternyata sebelum tren ini udah dimainkan di film Kuyang ini trailernya. Jadi emang bagus banget sih, dan aku penasaran untuk nonton filmnya. Oke, terima kasih Kak Gelbi. Sama-sama. Tapi ngomong-ngomong Om, tahu arti mencadin kau? Kalau nggak tahu biar Bang Jack yang menjelaskan. Apa Bang? Ini paling sering menggunakan kata mencadin. Tolong Bang jelaskan Bang. Kalau mencadin ini banyak persepsi ya. Ada yang bilangnya mencadin tuh apa? Sosoknya rambutnya panjang, kukunya panjang, dan ada juga yang bilang mencadin itu pocong. Jadi belum tahu kejelasannya. Belum tahu mencadin itu sebenarnya. Tapi yang pasti dia setan lah ya. Iya, yang pasti. setan, ya. Oh, iya. Sama dengan Mawang juga ya. Oh, Jadi iya. Mawang itu banyak persepsi. Kalau daerah sini Mawangnya seperti ini ceritanya. Lain di apa? Dipelihara orang. Ada yang bilang Mawang ini sebenarnya manusia yang karena apa? Selalu dihina, dibully, merasa sakit hati, lari ke hutan, bersekutu dengan setan, jadilah Mawang. Dan ada juga saya mendapat langsung dari penganut ilmu hitam ya, bercerita katanya pas saya mau bikin film Mawang gitu, katanya jangan deh, mending jangan deh Jack, katanya. Kenapa aku bilang Pak, katanya Bapak seorang dukun hitam ya, yang sekarang sudah dibuang semuanya dan kembali ke putih, dan saya pernah melihat Mawang itu. Untuk pertama kali aja ngelihat, katanya guru dia bilang kamu jangan keluar dari lingkaran ini. Lingkaran ini. Kalau kamu keluar dari lingkaran itu, nyawa kamu melayang, katanya. Taruhannya. Dan jangan pernah ketika dia keluar, ketika saya panggil, jangan pernah kamu teriak. Cukup diam saja. Ternyata ketika dipanggil, dia bersedia panggil di teman saya itu Pak, di dalam lingkaran, melihat sosok itu besar, tinggi, kukunya aja katanya, kamu nggak sanggup melihatnya. Dan dia keluar itu memang langsung dari hutan, pohon-pohon besar dibuka sama dia dan menampakkan biji matanya merah, ya, rambutnya panjang, pokoknya serem lah. Iya, seperti itulah. Jadi banyak versinya Bang. Nah, makanya sekarang kalau orang yang buat film Mawang itu belum tahu seperti apa sebenarnya, dan belum pernah menampakkan diri seperti apa. Jadi kalau untuk mengangkat budaya Bangka ini saya juga pusing. Ya, ada yang bilang Mencadin seperti ini, Mawang seperti ini. Iya, persepsinya beda-beda. Masing-masing daerah beda. Lebih baik bikinnya kuntilanak aja. Tapi Bang Jack, dari Bangka sendiri sebenarnya banyak ya Bang ya, yang bisa diangkat, atau mungkin nanti Om Johan bisa tertarik atau bisa nanti bikin film di tempat kita ya, di Bangka ya. Iya. Ada banyak tempat-tempat fenomenal ya Bang ya. Bener-bener.
Dan kalau butuh talent juga ada banyak sebenarnya Om. Banyak. Kalau misalkan membutuhkan talent asli dari Bangka Belitung. Ya betul. Kalau Om Johan mau, kemarin kita pas ketemu sama gubernurnya Bangka Belitung yang baru, dia pernah bilang ke saya, kamu maunya apa Jack? Gue tantang, Pak, saya maunya film. Saya mau bikin film untuk Bangka. Karena yang terkenal itu Belitung sebenarnya Bang. Benar nggak? Orang tahu-taunya Belitung. Dan saya pengen, kataku Pak Gub, saya pengen buat film yang benar-benar bisa dibawa ke nasional, tapi mengangkat budaya Bangka. Biar Bangkanya bisa terkenal juga, bukan hanya Belitung gitu. Orang tahunya kan Laskar Pelangi. Ya, dan kebetulan Pak Gub katanya setuju. Berapa dana yang kamu mau, Jack? Katanya. Waduh, gue bilang. Udah dapat sponsor nggak sih? Iya, udah dapat sponsor. Memang benar kemarin ya. Gilby ikut, dia Dwi juga ikut kemarin. Kalau memang Bapak sanggup untuk mensponsori dengan uang daerah, saya siap memanggil tim yang terbaik yang ada di Jakarta. Mungkin bisa menggunakan Om Johan juga ya untuk tim produksi. Gimana Om? Langsung ditodong Om ini Om. Nanti jawabannya Om lagi fokus ke tangkap puyang dulu ya Om. Siap. Oke, yang lain mungkin ada yang mau berpendapat tentang trailer tadi yang sudah diputar, atau tanya apa aja boleh tentang film ini ya Om ya. Gimana teman-teman? Mbak? Oh enggak. Sebelahnya mungkin Kak Gelbi itu, Kak Dwi. Oke. Ayo nih, Maul, tanya dong. Jangan diam. Anak-anak film harus banyak bertanya. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin. Sebenarnya mau nanya sih, untuk syutingnya tuh durasi berapa lama ya? Ya, soalnya kan ya kalau kita bilang daerah, jujur kita syuting itu nggak lama. Kayak cuman paling lama tuh 9 hari, Pak. Iya, jadi penasaran banget sih syutingnya berapa ya lama ya, durasinya berapa hari? Apa mungkin sebulan, 2 bulan? Ya, gimana sih? Oke, gimana Om? Oke, sebenarnya kalau syuting itu kita persiapannya yang lama. Mungkin saya runutin ya, bikin skenario film ini 6 bulan. Bikin skenario-nya aja kita 6 bulan. Kita nggak bisa, karena mungkin karena basic saya juga penulis, saya itu harus kehati-hatian dalam membuat skenario. Karena menurut saya kita tahu keterbatasan, mungkin kayak Bapak bilang, oh dananya CGI mahal dan sebagainya. Tapi yang penting adalah story of the king, karena story itu adalah raja. Ketika sudah mendapatkan cerita yang bagus, itu adalah yang paling utama. Karena jujur, masalah produksi itu adalah bicara tentang masalah duit. Artinya kalau lu ceritanya udah bagus, mau bikin yang mungkin itu duitnya nggak banyak, tapi orang pasti akan bilang, wah ceritanya bagus ya, tapi sayang mungkin karena dia keterbatasan dana sehingga sederhana. Nah kita bikin sekarang itu 6 bulan. 6 bulan, TikTok sana sini, geset kemana-mana. Kenapa? Karena kembali lagi ini budayanya banyak. Budayanya banyak, kita juga nggak mau salah. Kita nggak mau nanti orang Kalimantan, terutama orang Kalimantan yang sering kesehariannya kayak gitu, kayak bukan kita deh. Ya kan? Gitu loh. Akhirnya malah saya akan bukan digugat sih, mereka nggak mau nonton, nggak ada kebanggaannya gitu. Saya itu kalau membuat film itu tujuannya adalah dia yang mereka rasakan, dan itulah yang terjadi di Saranjana sebenarnya. Film itu sederhana banget karena duitnya mungkin budgetnya kecil, tapi cerita itu membumi sehingga orang yang nonton merasa bahwa wah ini kita banget gitu loh. Sehingga mereka bela-belain bahwa kita harus tunjukin. Paham ya, karena film di Indonesia ini kan sebenarnya ini bukan sentimen sukuan, nggak ada. Kita itu tetap bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kan kebanyakan kreator yang di pusat selalu mengangkat budayanya, kalau nggak Jawa, Sunda, ya kan? Kalaupun Sumatera yang agak terkenal banget Batak, benar kan? Agak nunjukin. Kalau nggak Batak pun ada lagi Padang. Mungkin Padang juga karena banyak cerita-cerita kayak kapal Pandewik dan sebagainya gitu ya. Itu kan karena novel-novelnya memang terbuat dari sana gitu ya. Kalau nggak juga nggak diangkat banget kan. Nah, Kalimantan atau kota-kota lain, kalian jarang banget mendapati konten itu di bioskop nasional. Dan kemarin pun pada saat kalian tayang Bangka, karena saya orang film aja tahu bahwa ada Buyut, ada apa lagi ya, beberapa film kemarin tuh ya, ada tarian apa gitu kalau masalah gitu judulnya. Itu kan orang film aja tahu, tapi kalian tidak dapat spotlight sebagai kita ini Indonesia, tapi kenapa kontennya ini nggak ada sentimen kesukuan ya, jangan di plater ya. Tapi porsi kita buat yang non Jawa itu sedikit. Ya kan?
Ini tidak bicara tentang sentimen enggak, memang karena kita paham lah kreator dari Jawanya banyak banget. Makanya saya bilang, saya datang sebenarnya ke kalian-kalian itu sebenarnya dari kita hal kecil, dari lokal, kita bisa membuat sesuatu yang bisa menjadi dilihat orang ya Pak, dilihat orang juga gitu loh. Jangan takut kok dibilang jelek dan sebagainya. Nah itu 6 bulan naskah. Nah latihan artisnya 1 bulan. 1 bulan ya, mendingan ke bawah. 1 bulan itu artisnya untuk belajar bahasa. Karena kan Rio Dewanto bukan orang Kalimantan, Begi Prima juga bukan orang Kalimantan, artis-artis tadi Oci juga bukan orang Kalimantan, si Jolin juga bukan orang Kalimantan, dia orang Jakarta. Jadi harus belajar logat yang tadi, logat-logat Kalimantan. Karena saya nggak mau nanti pas nonton si orang Kalimantan kembali lagi protes, ya kayaknya bahasanya gini banget sih gitu loh, ya logat dan sebagainya. Dan itu atau 1 bulan tuh belajar. Nah syutingnya kita itu hampir sebulan, tapi maksudnya secara itu syutingnya itu ke pedalaman Kalimantan. Jadi kalau dari kota, ibu kotanya Kalimantan itu masih 4 jam lagi. 4 jam lagi tadi, karena di sana ada wilayah yang rawa, rumahnya panggung semua. Jadi itu rumahnya itu di atas air semua. Makanya di sana ada sungai dan sebagainya. Semuanya itu terendam air. Makanya tadi ada kuburan di bawah air dan sebagainya. Itu semua ada. Benar-benar wilayah itu kalau lagi musim airnya tenggelam, karena dia dataran rendah, ngubungnya itu di bawah air. Tadi ada kan nangis di atas kuburan tadi itu kuburan ibunya memang karena dikubungnya di bawah air. Dan itu bener kan, wilayah itu memang itu. Dan di situ Muslim kok, gitu. Tapi memang karena memang nggak ada daratan dan di bawah air. Dan kita lokasi situ, dan di situ nggak ada hotel gitu. Jadi pemain-pemain itu kadang ada tinggal di rumah penduduk. Begi Prima itu tinggal di rumah penduduk. Terus kalaupun mau hotel kita harus ada 1 jam atau 1 jam lagi gitu. Jadi udah dijelasin ke pemain itu, jadi mereka tuh 1 jam. Dan yang tadi lomba pacu itu, jadi kita syutingnya itu pindah-pindah Bang. Pertama ke pedalaman tadi, rumah-rumah yang berdiri sendiri itu sebagian ada yang dibikin. Kita bangun rumah. Yang tadi rumah apung yang dibakar, itu kita bikin. Nah, si Art yang bangun ini satu bulan lebih awal datang untuk membangun rumah-rumah. Terus yang tadi yang ada koyang yang CGI yang terbang-terbang di dalam-dalamnya itu rumahnya di dalam indoor. Kita bikin semua rumah-rumahnya. Jadi kita membangun rumah, membangun kamar-kamar, membangun ini gitu, diletakin di sana. Dan kita mau membawa dari Jakarta itu kalau salah 100 orang lebih. Terus figuran yang kita pakai di film tadi itu totalnya 1.500 orang. Yes, kalau figuran lokalnya Kalimantan. Dan kita mengkolaborasi sama influencer Kalimantan. Dan itu yang tadi beberapa ada yang masuk scene-scene itu adalah influencer Kalimantan yang ya pokoknya pemakan dialog-dialognya itu kolaborasi lah kita. Jadi pemeran utama memang iya dari Jakarta bla-bla, karena kita pengen dilihat oleh X1 kan. Tapi orang-orang yang sekitarnya itu pemain lokal sana. Jadi mereka latihan itu ada. Latihannya itu sebulan itu Zoom sana sini. Sekarang kan enak ya. Jadi latihan teman-teman aktor-aktor di Kalimantan by Zoom, di sini Jakarta. Jadi kayak gitu, membangun rumah, figuran 1.500, ngebakar. Terus ada tim SAR, tim pemadam. Oh gila itu, Kalimantan kita luar biasa selama sebulan itu. Dan yang tadi yang perahu-perahu naga tadi yang katanya Pacu Jalung, itu atlet-atlet PON yang benar-benar mereka memang atlet PON, dan kita pakai ada beberapa tim dari berbagai kabupaten. Jadi bikin filmnya kita bikinin lomba. Kita buat memanggil mereka, kita kasih hadiah lomba. Karena kalau saya tidak panggil mereka dengan cuma datang ya gini-gini kan mereka nggak ada tujuan. Jadi kita bikinin lomba itu. Kita lomba terus syuting juga kita. Gitu loh. Itu effortnya film ini luar biasa. Jadi membangun dan sebagainya. Jadi total sebenarnya dari naskah itu 6 bulan, latihan aktor-aktor 1 bulan, syutingnya hampir 1 bulan. Tapi sebenarnya total syutingnya itu 22 hari sih sebenarnya. Tapi karena kan ada istirahat ya, 5 hari istirahat, 5 hari istirahat. Jadi orang yang terlibat situ dari Jakarta kayak Rio Dewanto itu hampir 1 bulan. Dan syutingnya itu barengan sama 17 Agustus tahun lalu sebenarnya. Yang karena kita ngadainnya lomba balap perahunya itu 17-an. Jadi itu tahun lalu sebenarnya kita bikin gitu. Kayak gitu.
cukup lama memang dan melibatkan banyak orang, dan tim CGI-nya juga didatangin semua. Iya, karena CGI itu nggak sesederhana itu. Jadi ada lampu di sini biar nanti nyatu dengan gambarnya, gitu loh. Itu. Jadi lumayan kan? Naskah 6 bulan, latihan 1 bulan, syuting 1 bulan, tapi tim produksi itu jauh-jauh hari udah set up dan sebagainya, gitu. Oke, terima kasih Kak Dwi, terima kasih Om jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. Udah mungkin, udah masih ada yang pengen ditanyakan, penasaran atau apa? Udah. Sebenarnya saya tertarik ide ini luar biasa nih. Karena memang selama ini kan menekan budget, akhirnya shoot kayak yang awal ya, masih aja. Kepikir budaya ini kan nilai plus nih. Selama ini kan orang aku tuh cukup takut udah, soalnya gini udah, tapi nggak ada maaf tidak mengenalkan Indonesia di situ gitu kan. Tapi ini ya mulai ide tuh gimana tuh Bang? Kenapa harus ada budaya atau? Sebenarnya kan saya melihat kenapa saya mungkin pertama background saya lahir dari Kalimantan Selatan. Jadi tempat syuting yang tadi rumah-rumah yang di bawah kawah itu saya lahir di sana masalahnya. Saya lahir di sana sampai dengan SMA tuh saya kuliah di Jakarta. Jadi saya asli sana, daerah situ. Jadi pertama itu Bang, dari background saya itu kan Kalimantan. Dulu saya bikin, makanya saya bilang sejarah saya bikin film tadi saya ceritain kan. Saya tidak pernah kepikiran untuk membuat film Kalimantan. Ya, coklat chain, catatan akhir kuliah, Love Reborn, agak internasional, ibu dalam kandungan, gitu ya. Nggak ada kepikiran untuk pulang kampung, ya kan? Saya bikin, memang makanya saya awal itu saya ceritain, saya bikin film sejarahnya. Nah, saya itu kepikiran Saranjana itu kan dari Kalimantan Selatan, terus tiba-tiba kok ternyata saya bikin film tentang kampung saya yang saya kuasain, kok malah booming, bener kan? Dari tadi saya mungkin ditarik kesimpulan, saya bikin udah melalang buana yang bikin film secara lifestyle internasional, lifestyle nasional, tapi ternyata nggak ada sambutan. Ujung-ujungnya budaya juga kan yang dicintai kita, gitu loh. Itu awalnya gitu. Saranjana, jadi ceritanya Saranjana itu kan sebenarnya cerita, kalau pernah tahu cari di internet, mudah-mudahan kalian udah tahu bahwa itu akan ada kota gaib yang sangat maju di Kalimantan Selatan. Itu cek di internet semuanya pada buka gitu. Dan itu memang dari zaman bapak saya itu selalu diceritain, lagi zaman kecil itu ditakut-takutin, nanti hati-hati ya jangan kesana, nanti kamu nyasar ke kota gaib gitu. Jadi Kalimantan, tapi belum menyebut Saranjana, hanya kota gaib aja. Kotanya maju, gini, cerita kayak gitu dari orang tua saya. Pokoknya lagi kecil saya kalau maghrib pasti, cepet balik ke rumah, jangan main-main di sungai, jangan main-main di mana, nanti kamu nyasar ke kota gaib. Karena beberapa kali kejadian di sana memang ada orang nyasar hilang 2 hari 3 hari, tiba-tiba pulang-pulang linglung. Itu sering di Kalimantan. Entahlah ya itu jadi atau kita selalu ditakutin. Nah, idenya kayak gitu. Akhirnya ini kita di Kalimantan tadinya nggak nyebut Saranjana Bang. Di luar dari Kalimantan yang menyebut itu Saranjana tadinya. Kita nyebutnya kota gaib aja, kota gaib gitu loh, kota jin gitu. Terus akhirnya saya bikin, pada saat itu kan viral banget tentang Ari Lasso, tentang kotak, lagi konser nyasar menceritakan tentang Saranjana kan. Lah kenapa saya nggak bikin, saya kan asli dari sana ya. Kalau orang lain yang bikin mungkin nggak paham, makanya saya bilang mohon maaf nih, kayak kemarin ada film Kuyang terus tiba-tiba dia bikin malah syutingnya di Bangka gitu, atau apa gitu, di hutan di Bangka sih gitu. Terus sudah syutingnya di Bangka, bahasanya Kalimantan nggak sesuai, ngangkat budaya Bangka enggak, tapi mengangkat budaya Kalimantan, kan bingung ya. Itulah masalahnya, maksud gua tidak connecting terhadap budayanya. Syuting mungkin di Bangka nih mirip-mirip nih dengan Kalimantan, syutinglah tentang Kalimantan. Nah di Bangka juga nggak terkenal, di Kalimantan juga nggak diterima, ya kan? Kayak gitu-gitu kan terjadi connecting miscommunication terhadap budaya gitu. Nah makanya saya membuat itu Saranjana ini, saya pikir Saranjana ini adalah sangat terkenal di seluruh Indonesia. Saya mau bikin universe-nya. Universe yang saya maksud ini adalah Saranjana ini sebagai payung, terus akan membawahi urban legend Kalimantan. Makanya kita angkat yang mungkin Kuyang itu, kenapa kita angkat keturunan Kuyang? Karena memang di cerita Saranjana itu ada ketemu Kuyang juga di scene-nya.
Kuyang ini kan cukup terkenal di seluruh Indonesia, mungkin di luar dari Kalimantan gue juga, kuyang. Tapi mereka cuma nggak tahu asli kuyang itu seperti apa, originalnya kuyang itu seperti apa. Ini ceritanya kuyangnya original nih dari aslinya. Ini yang kita mau kasih, makanya nggak mau saya bikin kuyang yang mungkin persepsi yang di luar sana. Dengan nonton kuyang ini kalian akan mengubah persepsi tentang kuyang. Ini yang original, yang ini biasa kayak abang tadi bilang mawang bla bla, ceritanya lain. Karena mungkin banyak penceritaan yang berbeda-beda. Fungsinya kita sebagai kreator adalah menyatukan persepsi sehingga mereka tahu bahwa budaya yang benar, budaya yang original itu seperti ini. Itu sebenarnya film juga punya media seperti itu kan, gitu loh. Akhirnya kita punya satu kesatuan persepsi yang di budaya ini kayak gini loh, gitu loh. Nah itulah apa? Oh iya, pesannya banyak. Pertama, minimal orang nonton ini seperti kalian dibawa jalan-jalan di Kalimantan. Ya dong. Dari lokasi, dari bahasa yang kalian mungkin gak ada tujuan ke Kalimantan, minimal tahu. Kayak saya nonton Laskar Pelangi, saya dibawa jalan-jalan ke Belitung, ya kan? Tapi saya menikmati ceritanya, gitu. Tapi saya bukan nonton National Geographic, saya bukan nonton trip adventure, tapi bukan nonton cerita, gitu kan? Sama dengan nonton kuyang, tiap pas ada kalian tuh ke Kalimantan, tapi menikmati dengan cerita yang bisa kalian suka, bikin nangis, bikin ketawa, budaya dan sebagainya. Itulah yang maksud saya medium film yang kalian bisa deliverin ke penonton. Maknanya itu terlebih dari film itu punya makna yang semua kok. Dan saya membuat film kadang begini, penjahat, antagonis punya alasan, hantu, kuyang punya alasan, semua itu ada sebab akibatnya. Jadi saya nggak bisa kalau bikin film yang tiba-tiba wah dia jahat aja, nggak bisa. Di film ini semua punya alasan, sebab akibatnya masing-masing gitu. Oke, tapi udah tadi jawaban dari Om Johan ini terkait yang nggak boleh keluar maghrib nanti bisa dibawa. Sebenarnya di sini juga ada, tapi disebutnya tuh kalau dibunyikan tuh katanya. Oh udah Om Ceko sepakat toh dibunyikan tuh. Oh. Dan pernah beberapa kali juga mungkin ada kejadiannya ya udah ya kayak anak kecil keluar maghrib tiba-tiba berapa hari hilang. Iya. Dan itu ternyata semua budaya di seluruh Indonesia ya. Iya. Terus kalau nggak salah dia nemuinnya harus pakai apa? Ada dukun kampungnya biasanya gitu. Kalau di beberapa Kalimantan itu ada pakai apa tuh alat-alat gitu buat ada alat tertentu gitu. Ya? Iya, gitu, buat nemuin gitu. Tapi Om Johan ini kan mengangkat film Kuyang ya. Om Johan sendiri sebenarnya secara pribadi percaya tidak dengan kepercayaan dari setiap daerah-daerah, Om Johan? Saya sih merasa bahwa karena itu kan sebenarnya dinamika ya, mau yang mistis, mau yang mau yang disebut apa, menurut saya gini, kita menghormati adat istiadat setempat. Betul. Mau percaya atau tidak, nyatanya mereka berdampingan dan hidup sebagai itu dari dulu gitu loh. Makanya saya bilang adat budaya ya udah kita hormatin, karena menurut saya adat budaya itu pasti ada sebab dan akibatnya. Dari mulai mau dibilang percaya ya kadang kok jadi pemberitaan, kalau nggak dipercaya tapi kita juga kadang bicara ilmiah nggak ada gitu loh ya kan ya. Dan itulah uniknya Indonesia sebenarnya. Uniknya di situ ya. Udah ya. Siap. Teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Oke, boleh maju karena mic-nya di sebelah mana ya, operator? Wah, dikantongin ini jangan-jangan. Oh, disembunyiin Gelbi ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih udah mau ke Bangka Belitung, tepatnya di Kota Bikau. Harapannya ini bukan yang pertama kalinya, tapi akan ada waktu-waktu lagi untuk ke Pangkal Pinang untuk membuat film di Bangka. Wih, mantap. Amin. Mungkin harapannya juga malam ini supaya filmnya juga banyak yang nonton di Pangkal Pinang Kuyang ini. Mungkin malam ini mungkin ada
sedikit voucher kali untuk nonton gratis gitu. Insya Allah, kalau itu nanti kita memang rencananya, mudah-mudahan nanti tim panitia mendata semua orang ini. Kalau nanti tayang perdana, sebelum tayang itu biasanya kita memang akan ngebawa komunitas-komunitas untuk nonton duluan. Tapi nanti kalau deket tayang ya, mudah-mudahan nama-nama kalian udah dicatat panitia ya. Ya, baik langsung aja. Mungkin ada beberapa, tapi saya ringkas saja. Yang pertama mungkin apa motivasinya utama mengangkat mitos Kuyang ini ke layar lebar. Lalu apa kesulitan terbesar sebagai sutradara dalam mengimbangi film horor budaya dan pesan moral di film ini? Satu lagi boleh ya? Boleh. Film lokal itu kan biasanya menghadapi keterbatasan biaya. Bagaimana film Kuyang mengatur pendanaan agar tetap bisa menghasilkan kualitas visual dan cerita yang maksimal? Kira-kira gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi awalnya ini ya motivasinya. Sebenarnya motivasinya satu, saya itu pengen, karena saya dari Kalimantan, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman di Pangkal Pinang juga atau di Bangka. Saya ingin minimal 1 tahun atau ada merayakan film yang budaya kita berkompetensi secara nasional. Jadi budaya lokal tapi tayang di seluruh Indonesia, bukan hanya dinikmati oleh lokalnya aja, gitu loh. Itu motivasi saya, bahwa menurut saya gini, anak muda atau generasi sekarang itu males banget mengenal budaya kalau nggak promo, nggak jadi trend center. Nah, media film ini bakal menjadi kayak mudah banget untuk jadi promo atau trend center. Setidaknya mereka yang generasi muda, terutama yang bahkan ini bukan hanya di Bangka ya, di Kalimantan kita pun gitu. Generasi muda itu kayak sudah jarang menunjukkan identitas diri. Kayak tidak ngakuin, dari daerah ya, kampung gitu ya kan, bener nggak? Saya nggak malu, saya itu dari Kalimantan, pedalaman gitu. Saya nggak malu, makanya kalian pun juga nggak usah malu. Tunjukkan identitas kalian, karena identitas kalian itulah yang akan menjadi kepribadian kalian. Hidup yang mau dari kampung, mau dari manapun, menurut saya itu punya persaingan yang sama di Indonesia ini, apalagi dengan media sosial yang ada di mana-mana. Kalian bisa bekerja menjadi influencer, kalian bisa bekerja jadi content creator, mau di kampung, mau di pelosok manapun. Mereka nggak perlu tahu background kita, yang paling tahu mereka adalah hasil karya kita. Dengan cara kita menunjukkan identitas kita, itulah akhirnya menjadi pilihan berbeda. Coba bayangkan kalau semuanya itu identitasnya sama, gayanya sama, dan sebagainya, membosankan kan? Masanya gini, nggak ada yang manis, nggak ada yang asam, nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih, gitu. Jadi dengan saya, memotivasi saya adalah saya ingin menunjukkan identitas saya, bahwa budaya saya adalah budaya Kalimantan. Tapi ingat, bikinlah dengan profesional, bikinlah dengan maksimal, sepenuh hati, biar nggak malu-maluin. Karena menurut saya gini, yang malu-maluin adalah ketika punya tagline, ini produk lokal, produk misalnya produk Bangka atau produk Kalimantan, minta dukungan ke warga tapi kualitasnya malu-maluin, ngerti kan? Karena kalian mengerjakannya setengah hati, nggak maksimal gitu loh. Kayak contohnya ada, ini produk Indonesia ya, kita harus cinta produk lokal, tapi produk lokalnya nggak enak, gimana gitu loh. Itu yang memotivasi saya selalu bilang, ini produk lokal tapi harus enak, harus berkualitas. Itu visi, dan itu harus kalian juga, bukan masalah dana ya, bukan masalah apa, tapi berkualitas itu macam-macam. Rasanya kah, otentiknya kah, gitu loh, macam gitu. Itu yang penting, motivasi saya itu menunjukkan bahwa kita bisa bersaing secara nasional dengan konten berada di daerah manapun. Kebetulan saya itu berada di Kalimantan, jadi saya ingin menunjukkan itu, dan ini juga bisa jadi motivasi kalian. Bangka saya harus juga naikin
bangkanya menjadi produk nasional yang disukai orang gitu. Itu satu. Tadi lanjut ke kesulitannya mungkin tadi ya, kesulitan yang ditemukan. kesulitan terbesar itu sebenarnya tetap ya, kesulitan utama itu duit ya. Kesulitan dimanapun ya bang ya, duit itu ya, dengan keterbatasan dana ya. Tapi kesulitan terbesar lagi adalah menyamakan persepsi, membujuk pemain-pemain yang mungkin kelas atas untuk main di kita. Bayangkan ya, kita ini kan PH-nya dari tadi kan PH kecil, itu bukan MD, bukan Falcon, bukan, mereka itu udah besar lah gitu. Ketika mereka panggil pemain si A, si B itu orang hormat, bener nggak? Misalnya gini, MD panggil Jaga Hadian, Manoj Punjabi, ya hormat, wih gila Manoj Punjabi panggil gue. Ketika gue manggil Johan Sajumpan, panggil pemain gede, mereka itu akan nanya mulu, nanya kita pernah bikin apa, pernah publish apa, karena artis-artis itu punya namanya, sorry ya, mereka itu juga pilih-pilih untuk main di sebuah project. Karena apa? Karena masalahnya dia juga nggak mau malu-maluin, gila nanti tiba-tiba dibikinnya nggak serius, gue main di situ malah diketawain seluruh Indonesia, gitu kan? Makanya ketika ada film itu dengan pemain besar, biasanya kata-kata mereka udah milih cerita. Nah, Kuyang itu sebelum saya memilih artis itu, skenario itu udah saya kirim. Sebenarnya beberapa film ini sebenarnya kita udah kirim, ada beberapa Pedi Nogel, Rio Dewanto, gitu. Geja sih enggak gitu. Terus ada beberapa pemain lagi yang punya nama lah di kelasnya, bahkan ada kepikiran Pino, kepikiran siapa gitu. Kita memang pengen kelasnya naik gitu dengan karena kan mereka ini kan termasuk kelas A aktor Indonesia kan. Dan senangnya ketika kita sudurin skenario, mereka yang ngejar kita. Tadinya kita pesimis, wah mereka jangan-jangan nggak mau ya, kita kan PH kecil gini-gini kita, apalagi syutingnya di Kalimantan 1 bulan dan sebagainya gitu. Mereka kejar karena mereka suka skenario-nya, mereka suka skenario. Bahkan kita Rio Dewanto mau, Pedi Nogel mau gitu. Kita jangan tahu dipublish dulu ya, Pedi Nogel nanti ini. Pokoknya intinya banyak artis-artis setelah baca skenario ini mereka mau karena menurut dia unik gitu. Nah kesulitannya itu adalah ketika lagi tambah, ketika mereka mau, mereka itu kan bukan orang Kalimantan, mau nggak mau kan harus kita ajarin bahasa dan sebagainya. Kesulitannya arah ke situ, sama dengan medan syuting yang ke pedalaman. Itu tadi ya bang. Kalau dana, ya lah sulit lah. Terus yang terakhir pendanaan film. Oh, iya. Jujur film ini kita menghabiskan uang hampir 10 miliar. Alhamdulillah, gara-gara kita sukses Saranjana. Saranjana itu kan dapat 1,2 juta. 1,2 juta itu kita hampir dapat 20 miliar dari Saranjana. Tapi saya pengen, karena saya adalah orang yang memang di film ini memang saya itu adalah didikasikan karya untuk film Indonesia dan ingin memajukan film Indonesia. Jadi saya merasa bahwa berkewajiban, kemarin dikasih untung, saya harus kasih lebih ke proyek ini. Akhirnya dengan budget yang ada dari Saranjana itu, kita hampir nggak ada investor untuk membiayai ini, kita biayain sendiri. Hampir budgetnya 10M. Iya, itu mas. Jadi budget kita tidak ada dari, alhamdulillah tidak ada dari pemerintah, nggak ada dari sponsor manapun, tapi memang dari penghasilan kita dari film sebelumnya. Itu. Tapi pertaruhannya besar ini, karena ini film Kuyang ini adalah film yang berbudget besar, udah setara kayak film-film MD, Falcon, MD lah, kayak KKN kan hampir 15 berapa juta gitu dan sebagainya. Pokoknya medium-mediumnya film ini udah setara dengan produksi PH-PH besar. Baik, mohon dukungannya biar kita bisa bikin film bagus lagi. Betul, luar biasa. Karena sebenarnya dari cerita Om Johan sendiri, film Tangkap Kuyang ini memang menjawab hujatan-hujatan dari film-film sebelumnya. Betul. Tadi kan kita dihujat tuh, kayak tadi dari awal, bikin film kacang, bikin film sampah. Ya sadar dong, kita nggak ada duit ya.
Makanya jangan takut, awal-awal ya kita berkarya aja dulu. Misalnya mungkin duitnya segini ya hasilnya memang segini. Tapi kita kan punya cita-cita, dengan dikasih kesempatan, ada duit, ya kita perbaiki, benar nggak? Luar biasa. Satu lagi tadi dari abang yang di sebelah sana tadi mau nanya, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maul. Penasaran sih, Bang. Itu kan dari film Saranjana, aku lihat tuh ada yang namanya Mandau. Yes. Nah, sangkut paut Mandau tadi itu kan ada juga di trailer. Ada lagi Mandau. Sebenarnya Mandau itu apa sih sangkut pautnya dengan alam gaib atau hal gaib di Kalimantan itu? Terima kasih. Penasaran. Oke, ini bagus nih. Jadi sebenarnya kan kalau yang pernah nonton Saranjana yang dicari itu Mandau kan? Ya, Mandau itu kalau dari timeline Saranjana itu adalah sebagai kunci membuka gerbang Saranjana. Nah, di situ kalau yang pernah nonton Saranjana dia tahu bahwa dia gali kuburan untuk mendapatkan Mandau, karena Mandau itu dikubur bersama pemilik Mandaunya. Nah, Mandau ini kalau di Kalimantan adalah alat tradisional suku Dayak. Biasanya suku Dayak itu pasti punya Mandau. Jadi ini kayak alat apa ya? Maksudnya mungkin alat perang untuk suku Dayak, dan beliau yakin setiap daerah itu punya senjata tradisional. Nah, ide awalnya itu sebenarnya kan Saranjana itu adventure. Saya pingin ada sesuatu yang kalau masuk ke Saranjana kayaknya kalau cuma masuk aja nggak seru nih. Kita harus bikin kayak ada adventure, cari-cari barang dulu gitu loh. Ya kayak game petualangan kan gitu ya, harus cari kunci, cari ini, ngumpulin ini. Nah, Saranjana itu terbentuk gitu karena kita sebutnya kan Saranjana 1 itu membuka gerbang. Makanya orang salah paham tuh ketika nonton Saranjana. Oh, Saranjana gila ya, ada pocong, ada ini. Padahal kan itu perjalanan menuju ke gerbang Saranjana. Nah, kuncinya itu adalah Mandau. Nah, di film Kuyang ini, karena ini ada film universe, filmnya akan selalu berkaitan dengan film-film selanjutnya, kayak Marvel gitu dan sebagainya. Tapi kalau nonton film Kuyang aja pun udah selesai, udah beres. Gak perlu nonton Saranjana juga nggak apa-apa. Tapi kalau nonton Saranjana lebih bagus, karena ada poin-poin sinkronisasi, poin kayak oh ini ada di sini ya, di film ini ada ini. Tapi kalau nggak nonton pun sebenarnya paham banget. Tapi ketika nonton itu lebih paham sekali, karena berarti dia nonton Saranjana. Berarti Mandau itu adalah film di Kuyang ini menceritakan 7 tahun saat pemilik Mandaunya masih hidup. Kalau di Saranjana 1 kan dia udah dikubur bersama Mandaunya. Nah, ini menceritakan 7 tahun sebelum kejadian buka gerbang. Dan ini kalian akan melihat di Kuyang ini, gua bocorin aja ya, akan kalian Saranjana dengan pensi mewahnya di ending kredit, karena akan menuju ke Saranjana 2. Jadi kalian kan penasaran, karena pas Saranjana 1 saya nggak punya duit untuk bikin kotanya mewah. Kalau ini tenang, ada mobil terbangnya, ada macam-macam. Dan memang yang tersebar di media sosial itu kritikannya sebenarnya ya Om ya, karena Saranjana tapi tidak sesuai dengan ini gitu ya visualnya. Ya, padahal kan itu tujuannya film itu sebenarnya mencari Saranjana. Oh, jadi belum ketemu sebenarnya Saranjananya. Ketemu tapi memang tipis-tipis, masih di luar gerbang, gini-gini. Oke, masih belum masuk ya. Ya sebenarnya nggak ada duit sih. Ngeles saja Om. Oke. Itu ya. Siap. Gimana Bang? Aman ya? Berarti ada sesuatu yang terhubung sebenarnya ya Om ya? Oh, karena universe. Universe gitu. itu kayak lo nonton Marvel, nonton Captain America, nonton ini ada terhubung. Ini sama. Ini akan terhubung ceritanya, tapi satu cerita akan selesai. Kita memang membuat universe ini tidak bombardir kayak Bumi Langit, Gatot Kaca, apalah gitu-gitu. Kita enggak. Tapi kalian akan menikmati universe ini secara perlahan, tapi kalian punya tebakan nanti ini jadi apa, nanti ini gitu. Oke. Tapi Om, aku penasaran selama proses syuting film itu pernah nggak sih ada kejadian-kejadian yang di luar nalar, mungkin kayak bikin merinding atau bagaimana Om? Ini selalu pertanyaan kalau produksi film horor ya Bang ya. Gitu lah. Ya.
kejadian terbesar itu sebenarnya dibikin Saranjana sebenarnya. Ada tapi nggak terlalu sebenarnya. Di Saranjana itu ketika menentukan idenya pun sebenarnya itu udah mistis ya. Jadi kan saya kan nggak niat tuh bikin film tentang Kalimantan. Kebetulan kan saya cerita tadi kita bikin di HIP itu berdua sama teman-teman saya. Terus akhirnya pada saat COVID teman saya ini kena COVID meninggal. Gitu. Dia nggak pernah menerima kesuksesan di HIP nih karena dia meninggal iblis kandungan, dia meninggal sukses. Gitu. Terus pada saat itu kalau nggak salah ada di 2019 saya foto, kalau nggak salah fotonya kita lagi liburan di Bali, tiba-tiba ada yang komen di FB gitu. Dan gue pada saat itu memang lagi sukses EDK 1, Iblis dalam Kandungan 1, Iblis dalam Kandungan, penontonnya 500.000 yang gue saya ceritain. Ada komen di situ, Bang Saranjana itu serem loh gitu. Padahal kenapa orang ngebahas Saranjana sih? Gitu loh, ya kan? Terus tiba-tiba algoritma TikTok, algoritma Facebook muncul Saranjana semua tuh. Wah, ini gue harus bikin Saranjana nih kayaknya gitu. Kayak dikasih set ide gitu. Oke, saya bikin. Itu lancar banget loh bikinnya saya. Itu malam bulan puasa lagi kalau salah. Terus dikasih, jadilah ide bikin Saranjana. Bikin Saranjana, nulis, tiba-tiba yang di film Saranjana itu semuanya itu real, ada tempat-tempatnya. Kalau kalian nonton Saranjana, jadi saya ide tiba-tiba mikir-mikir gerbang Saranjana, Gunung Halau-Halau itu ada. Lu cek Google, di situ ada pohon yang bentuk gerbang. Itu benar-benar ada di pendakian gunung ketinggian Kalimantan. Tiba-tiba dapat ide kayak gitu. Terus tiba-tiba mencari Mandau ke kuburan rawa. Itu benar karena kota itu produksi pandai besi. Terus tari dalam hutan, tari topeng, itu benar tari mistis Kalimantan yang mana ketika menari semua penarinya kesurupan dan semua orang penonton bisa ikut nari. Itu benar, cek aja tari topeng Kalimantan. Lu ada di TikTok di mana-mana itu tari topengnya benar-benar ketika nari dia tanpa kerasukan, penonton tiba-tiba ikut nari bareng sama dia. Padahal penonton itu bukan penari. Kayak gitu. Jadi itu masukin unsur budaya banyak banget di itu datang aja tiba-tiba. Oh, datang tiba-tiba gitu. Terus pada suatu ketika kita syuting. Kan kita percaya diri banget tuh mau naik gunung Kalimantan ke tinggi. Kan cerita di Saranjana itu kan dia akan naik gunung. Setelah dapat Mandau, dia akan naik gunung tuh ke Gunung Halau-Halau yang pohon kayak gerbang tadi. Nah, sebelum naik gunung itu, di bawah itu ada rumah adat Dayak. Ini suku Dayak banget ada. Karena kita rombongan hampir 80 orang mau naik ke gunung, kita dicegat oleh ketua adatnya. Ya diizinin, memang diizinin. Cuma kata dia, sebaiknya jangan naik. Mendingan selamatan dulu. Selamatan ini bukan Islam ya, adat Dayak bener-bener gitu loh. Iya, tuh kita bilang gini, kita nggak punya waktu lagi nih, artis-artis kita ada yang mau manggung, ada yang jadwalnya deh. Kalau kita selamatan 1 hari lagi meleset nih semua jadwal. Sedangkan naik kan 2 hari, naiknya 2 hari. Percaya diri banget tuh naik 2 hari jalan gitu, naik gunung, bawa 80 orang. Dan kita semuanya nggak pernah naik gunung. Gitu kan? Percaya diri banget. Terus kata si kepala Dayaknya itu sebenarnya adatnya kayak gitu. Kita bikin solusi. Gimana kalau Bapak selamatan, nanti kita kasih aja, kita wakilkan aja. Oh ya udah nggak apa-apa kata dia gitu. Nanti kita kasih uang selamatan lah gini-gini, tapi wakilkan. Tapi kita tetap jalan ya. Wah hari itu panas banget. Tahu-tahu itu rumah adat, kita keluar dari rumah adat, paling 10 menit 15 menit, tiba-tiba hujan. Hujan yang deras kayak kemarin lah. Kemarin kan hujan ya di sini deras ya. Kayak gitu, hujan set gitu. Terus hujan. Mudah-mudahan dibentar di Kalimantan itu hujannya biasa bentar karena ini kan daerah tropis ya, matahari kan 1 biji 1 orang kan gitu loh. Ya kan saking panasnya gitu kan, kita bilang taunya hujannya 5 jam. Kita langsung mikir ini gimana ya syutingnya, aduh akhirnya gua nanya-nanya diskusi gimana kalau kita nggak naik gunung, nanti pohonnya kita CGI aja, terus kita syuting di sekitar situ aja yang mirip-mirip gunung karena ada tanjak-tanjakan. Akhirnya
akhirnya kita putusin gitu. Kalau kita naik gunung film itu nggak jadi. Benar, sumpah, itu nggak jadi. Terus satu lagi ada malam setelah syuting yang tentang gitu, saya diajak mimpi jalan-jalan ke Saranjana. Lillahi ta'ala, mimpi saya diajak kayak ini loh kotanya gini-gini pada saat syuting. Lillahi ta'ala ini benar, mimpi benar. Terus tiba-tiba kayak ada dapat teriakan bahwa wah sukses ya, sukses gitu-gitu. Dan itulah mungkin kenapa Saranjana sangat berjalan mulus dan mungkin sukses juga dapat dukungan semesta juga sebenarnya. Gitu. Nah kalau Kuyang malah kita karena mungkin syutingnya di daerah saya juga ya, tinggal tiap hari. Yang kita takutin sebenarnya buaya sih sebenarnya. Biasanya kan gitu. Intinya gitu. Mistisnya malah pada saat Saranjana sebenarnya. Oke, tapi berarti untung Om ikut patuh ya, maksudnya tidak memaksakan diri untuk naik ya. Mungkin beda Saya ceritanya gimana naik. mau naik, mau hujan 5 jam. Oke. Siapa? Ya, silakan. Mungkin sambil duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan teman-teman udah banyak soal filmnya nih, tentang film Kuyangnya. Nah, yang saya ingin tanyakan dari segi PH-nya Mas Jo. Nah, abang bilang tadi soal dana itu susah, tapi bisa diusahakan dan bisa dicari selama ceritanya itu bagus dan ceritanya itu kuat. Nah, visi dari PH DHF ini apa sih? Dan kalau seandainya anak daerah punya cerita yang bagus, cerita yang kuat dan punya nilai komersil lah kalau kita bahas secara PH ya. Nah, apakah ada peluang anak negeri untuk anak daerah misalnya mengajukan cerita ke Mas Jo, dan kalau seandainya ada, kemana saya harus menemui Mas Jo gitu? Itu. Kalau masalah cerita atau sinopsis kita biasanya memang banyak, terutama Instagram kita dari Arti Film sama Saranjana Kota Gaib itu biasanya banyak dapat DM mau nerima cerita kita. Cuma memang kita ini kan PH yang memang filmnya nggak banyak sebanyak PH-PH gede ya. Makanya doain nih Kuyang sukses biar bikin filmnya banyak gitu loh. Karena visi misi kita menyambut visi misi DHF, kita itu pengen sejajar dengan PH-PH besar yang 1 bulan 1 filmnya di Indonesia gitu loh. Kebayangkan maksudnya kalau kayak MD duitnya banyak banget, sebulan 1 film, Star Vision sebulan 1, Kapi Film bisa 5 sebulan, Falcon bisa sebulan 1 gitu loh. Duitnya banyak kenapa? Karena memang mereka pendanaan investornya besar gitu loh. Nah, kalaupun kalian punya ide cerita dan sebagainya, gimana kami mau memilih cerita itu menjadi potensial sedangkan kita produksinya sedikit. Tapi kita sangat membuka, mau kirim aja, mau nyoba. Tapi memang untuk saat ini peluangnya sedikit. Gua bukan yang nggak bilang nggak menerima. Tapi gimana kita dengan, ya bayangin ya, kita setahun cuma 2, ya kan? Sedangkan cerita yang masuk ke kita itu banyak. Beda kasus kalau saya PH ini Falcon atau MD yang mungkin harus mencari ide setahun itu 10 film. Pasti salah satu dari kalian itu pasti gue produksi karena gue udah kehabisan ide kan. Gue malah akan pakai tim kreatif untuk membangun cerita-cerita baru. Kalau duitnya banyak, mau nggak mau visi kita ya kita pengen banyak produksi gitu loh. Tapi kalau mau mencoba, kita memang follow aja DHF Entertainment atau Saranjana Kota Gaib, DM aja, biasanya kita akan kasih email atau di situ ada emailnya juga sih, kirim aja. Tapi jangan kecewa kalau cuma kita baca atau belum kita respon. Kita sebenarnya baca, cuma kadang-kadang kita bilang mohon maaf belum karena gini. Tapi kalau memang punya potensi, itu ide yang mahal. Ingat ya, kalian juga jangan sembarangan ngasih ide ke orang tanpa ada jalur yang resmi. Minta emailnya. Email itu artinya gini, dengan ini saya mengirimkan naskah gini-gini, terus ada tulisannya bahwa ini memang dari email kalian dan sebagainya. Biar itu nggak di copy paste orang, ini itu mahal. Saya menghargai kreativitas dalam ide itu. Jangan sampai kalian kayak kirim-kirim ke orang, terus tiba-tiba ceritanya dicontek, latarnya doang diganti, gitu kan? Kalian nggak dapat apa-apa, bener kan?
Jadi ngirimlah ide dengan email yang resmi. Email resmi itu maksudnya bentuk ada elektroniknya. Biar ketika ada PH itu sama dengan ide kalian, kalian bisa gugat bahwa itu mencontek dari saya yang pernah kirim. Tapi kalau kalian tanpa ada email resmi, kalian nggak kuat. Ini gue ajarin untuk ngirim ide. Kirim aja, tapi kirimnya by email. Jangan sampai ngirim kayak by WhatsApp, ngirim by ini gitu loh. Itu tidak tercatat. Benar nggak? Ketika kalian kirim email resmi, itu ada tercatat tanggal, tahun, berapa, jam berapa. Dengan begitu, ketika ada film itu tayang dan mirip dengan cerita kalian, kalian bisa somasi dengan alamat email yang ada. Ya, karena ide itu mahal. Gitu loh. Bagusnya, kalian, ini trik yang sekarang dipakai kan banyak ya. Bisa bikin cerita TikTok, bisa cerita Twitter, thread dan sebagainya. Kalau kalian pengen ide, bikin aja kayak gitu. Siapa tahu PH lain ngelirik kalian. Kalian gak perlu nawarin, kalian yang malah dipanggil. Kan? Banyak kok trik-trik yang ada di Twitter itu banyak yang bohong kok. Banyak karangan-karangan doang, berlabel cerita nyata. Buktinya yang di sekarang banyak tuh ya KKN, Simple Plan. Terus ada Jigga Point, ada siapa tuh? Ada yang bahkan perselingkuhan yang kayak ipar maut, itu dari TikTok dan sebagainya. Banyak kan konten-konten yang viral dijadiin film gitu loh. Itu mereka kamu yang dikejar, kamu gak perlu nawarin lagi. Dari situ mulainya menurut saya gitu loh. Tapi kalau mau kirim juga nggak apa-apa, kirim aja, tapi ingat by email biar nggak dicontek orang lain. Baik, biasanya kalau kita bikin viral dulu akan ini ya, Om ya, orang lain malah yang akan melirik kita ya, betul ya? Ya, boleh kasih tanggapan. Ini kan masih 2 film yang sebelumnya abang ceritakan itu kan bisa dibilang kurang diminati lah. Setelah itu abang banyak bergelut di horor. Nah, setelah film ini mungkin mudah-mudahan booming ya, yang ini mudah-mudahan booming. Ada nggak kepikiran untuk genre lain mungkin? Nah, karena saya pribadi bertanya soal itu kan, pertama saya lagi belajar nulis gitu loh. Nah, terutama soal Bangka Belitung sendiri, salah satu yang saya tahu lah, katanya PH itu lagi mencari yang bernuansa 271T. Jadi mereka karena kan kasusnya tren gitu, jadi PH itu mencari film-film yang atau cerita-cerita yang bernuansa itu. Nah, kalau seandainya selain horor, mungkin ada nggak dari PHDAF membuka peluang untuk selain horor setelah film ini Kuyang ini tayang atau sebagainya, atau konsisten untuk horor terus gitu? Itu aja. Sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan kita nggak horor ya. Perjalanan kita horor cuma nggak hoki aja ya. Ya kan tadi kan dari awal kita bikin PH pun nggak ada tujuannya bikin horor. 3 film loh kita, malah komedi, horor, romance, drama gitu loh. Jadi itu genre sebenarnya dari awal kita bikin DHF itu nggak ada tujuannya nanti bikin horor ya gitu loh. Nggak ada, itu kepikiran setelah aja, setelah sekian itu. Cuma memang saya nggak bilang bahwa horor itu orang mungkin nguak atau gimana, mungkin gitu. Tapi jangan salah, kekuatan Indonesia untuk saat ini adalah film horor. Film horor kita itu diakui di seluruh dunia, terutama di beberapa Middle East, terutama di kayak di Pakistan, Turki, Arab Saudi, Dubai dan sebagainya, Qatar, itu Middle East pada nayangin film Indonesia di bioskopnya loh. Bahkan sekarang Rusia itu kan lagi perang banget sama mereka, jadi dia kekurangan film tuh. Bioskop-bioskopnya nayangin film Indonesia loh, gitu loh. Asia Tenggara kita menguasain genre horor di Indonesia. Kenapa? Ini kadang gini ya, drama Korea itu drama Koreanya terkenal dengan drakor-drakornya gitu loh. Terus film luar terkenal dengan science fictionnya. Terus akhirnya ada Indonesia nih dengan horornya diakui dunia. Lu bayangin, diakuin dunia, bukan lagi apa-apa. Itu mendatangkan duit loh, dipisah yang akan datang ke kita juga. Nah, Malaysia aja itu filmnya dia tuh bisanya bikin kan sebenarnya animasi Malaysia lebih bagus dari kita. Ya kan, Bubu Boy, terus ada Agent Ali kemarin, Upin lah gitu kan. Jadi sebenarnya punya kekuatannya sebenarnya animasi dia. Nah, Indonesia itu menyugi style
Asia Tenggara itu kita pasti tayang, Thailand, Vietnam, Filipina, terus apalagi Kamboja dan teman-temannya itulah ya gitu. Malaysia, Brunei, Singapura, film kita tuh udah pasti tayang di sana. Kalau Hongkong, kalau drama, mereka nggak mau nayangin. Alasannya kenapa drama nggak nayangin? Karena drama itu kan bicara tentang tadi kayak kultur budaya yang misalnya di sini lucu banget gitu kita ketawa, di sana belum tentu ketawa. Ya, di sana mungkin di sana ya mungkin anak ngekos atau anak pindah rumah udah biasa karena masanya memang harus begitu. Di kita misalnya anak ngekos sedih gitu loh. Di sana lah memang udah 17 tahun udah saatnya lo minggat sendiri gitu ya kan, merantau atau apa gitu atau mandiri gitu. Atau di sini mungkin kita misalnya gini ya, maksudnya di sana nggak ada mobil sedih. Kalau di sini mungkin kita biasa apa nggak biasa aja karena kan beda budaya kan gitu. Banyak medium-medium drama itu yang nggak nyampe secara universal keluar. Kayak gini aja lah, kamu nonton film luar drama pasti kamu juga malas. Mendingan nonton film action kan. Kalau Amerika drama mana laku kita di sini, kecuali actionnya dibalut dengan drama, ya kan? Itu karena horor itu ternyata ditakutin itu universal mediumnya. Jadi ini bukan masalah kita, wah gila ya Indonesia bikin horor terus. Ya ada kekuatannya sebenarnya, ada kekuatannya kita bikin horor karena kita memang dipuji sih secara ini. Tapi kalau lo bilang apakah di AHF selalu bikin horor? Enggak kok, kemarin kita mau bikin drama juga, bikin ini juga. Cuma kita melihat dari situasi dan kondisi gitu loh. Iya. Tuh jadi kalau mau bilang mau kasih ide apa aja, kita terbuka semua ide. Bahkan Seranjana ini akan beralih ke science fiction loh. Science fiction, horror, adventure. Kita akan menggabungkan itu. Adventure, science fiction sama jadi bahkan kalau yang Iblis dalam Kandungan 2 itu udah berbalut trailer bunuh-bunuhan. Oke, terima kasih Om Johan, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita stop dulu pertanyaan. Nanti kalau misalkan memang masih ada yang pengen ditanya, Om Johan nanti masih di sini kan Om ya? Masih ya. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya langsung ke Om Johan. Jadi kita masih ada sesi terakhir, ada sesi door prize katanya, benar panitia? Ada door prize? Wah, luar biasa. Nah, door prize ini ketentuannya saya tidak mengerti seperti apa. Mungkin Om Johan, ada berapa door prize-nya, teman-teman? Ada berapa jumlahnya? Jangan dilempar, nanti kena kepala Bang Jack. Ada 3 ya? Oke, ada 4. Ketentuannya seperti apa? Atau boleh kita mainkan ya untuk ketentuannya ya? Oke, mungkin Om Johan, Bang Jack, Bang Huda bisa kasih pertanyaan satu-satu buat teman-teman di sini. Mungkin yang tadi fokus dengerin pasti tahu jawabannya seputaran ini ya Om Johan ya. Nanti kalau benar, kalau ada yang tahu tunjuk tangan, nanti panitia bisa kasih door prize-nya. Mungkin Om Jack dulu, Om Jack. Iya, boleh bertanya seputaran hari ini ya, diskusi kita malam ini ya. Berapa budget pembuatan film Kuyang? Ayo, itu yang pertama itu. Yang mana? Oh itu, yang Maul. Berapa Maul? Gimana Om? Betul. Yeah. Tepuk tangan dulu dong. Kasih sama Maul. Silakan kasih ke Maul. Bang Maul. Dapat kaos ul. Oh iya, biar nanti foto bareng ya. Oke, pertanyaan keduanya, siapa pemeran utama laki-laki film Kuyang? Ya, Gelbi. Tuh, bapak yang belakang tuh dulu. Aduh, maaf ya Gel. Siapa pak? Berry Prima? Salah. Silakan Gel. Ini Gelbi. Hah? Bener? Oh, iya betul, Rio Dewanto. Berry Prima yang kedua bang ya? Udah, mungkin udah. Ada pertanyaan udah? Udah? Iya. Lokal. Oke. Kalau di Kalimantan ada Kuyang. Di Bangka apa namanya? Oke, baju hijau.
Bukan, salah. Bangka nih. Salah. Ya, yang belakang. Oh, udah dijawab Bang Awang Bang 2 kali. Oke, Bapak nih boleh. Eh. Pulau atau Anton. Oke. Anjay. Satu lagi Om Johan mungkin yang akan memberikan pertanyaan. Ada 4 Om katanya Om. Ah? Oh ada 6, ada banyak Om. Banyak sekali. Luar biasa. Silakan Om. Kita bingung ya nanyain ya. Sebutkan 2 film Bangka. Ya. Ya, lebih enak kan? Ya, baju hijau, baju hijau. Ya, produksi Bangka. Kesempatan Hijau. kedua. Ya kan ya? Kali ini harus dapat ya Bang baju hijau. Film Mawang sama Menjadin. Betul, betul orang Bangka, betul. Ada. Film lokal Bangka kan? Film lokal Bangka. Iya. Ada yang udah diproduksi. Udah, Pulau Mawang sama Menjadin untuk horornya. Bener nggak? Gimana Bang Jack? Sah jawabannya? Udah yang produksi Abici. Iya. Oh, ya udah. Oke. Dua lagi. Om Johan mungkin satu lagi Om. Satu lagi. Kuyang-kuyang kita dari mana? Maksudnya berasal dari mana? Saya sebutin tadi kayak kompetisi di Indonesia. Ayo. Iya. Ayo, ada tadi. Dari ya? pemilihan pageant mana? Ayo, ya. Ya. Dari Putri Indonesia. Iya. Jadi Perhatikan karena emang. kuyang itu harus cantik-cantik dan Indonesia banget. Kan saya belum tadi kuyang itu skincare ya. Kita ngambilnya dari putih-putih Indonesia loh. Waduh, kuyang cantik itu berarti ya. Jabi langsung berdiri waktu ada Satu lagi. Satu lagi Bang Jack. Udah berarti satu lagi udah. Yang gampang aja udah. Ya, yang gampang aja. Tanya bagaimana suara hantu kuyang gitu. Biar kita berkuyang malam ini. Senjata yang dipakai untuk membuka pintu gaib apa? Ya. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Mungkin bisa dibocorkan Om Johan, film Tangkap Kuyang ini akan tayang kapan? Atau kalau belum ada tanggal pastinya bulannya aja deh biar Kita persiapan. itu sebenarnya lagi minta Desember sebenarnya. Tapi memang belum dikonfirm sama 21. Mudah-mudahan ya. Paling cepat itu mungkin maybe karena kita masih ada sebenarnya film ini masih ada tambahan 1 kali syuting lagi akhir bulan ini. Oh, karena masih syuting. syuting Kidi Titel sebenarnya. Akhirnya gitu ya. Ya itu ya kita mau membangun ada kota Saranjana di Kidi Titel ya. Luar biasa. Oke, mungkin teman-teman tadi yang menang door prize bisa maju ke depan, kita foto bareng. Nanti habis itu baru semua yang hadir hari ini yang undangan bisa maju ke depan juga biar kita foto bareng. Ini hadiahnya disponsori oleh Telkomsel. Terima kasih Telkomsel. Dapat kota seumur hidup. Iya. Seumur hidup itu ya yang nggak kuat ya. Seumur hidup setelah itu dimatiin dia. Wah. Oke. Oke, bebas aja. Om, kasih aja. Ya, terus. Next. Beda-beda. Sesuai amal dan perbuatan. Wah, maaf ya. Maaf ya. Bapak maaf ya. Oke, maju ke depan semuanya udah, mungkin dampingi udah Bang Jack, mungkin didampingi teman-teman untuk maju ke depan, kita foto bareng. Boleh Bang, sebelah sini Bang. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. Oh, minta gaya Telkomsel. Mana itu? Ya, semua yang hadir, minta kesediaannya. Malam ini naik ke atas, kita foto bareng.
Oke, mungkin bisa diatur panitia bagaimana posisinya. Iya, ada yang duduk, Bang, mungkin biar ketangkep semua ini kuyangnya. Ketawa Bapak ya, Pak ya. Oke. Ada ini nggak kayak gaya tersendiri nggak dari film kuyang ini? Nggak ada ya, bebas saja ya. Waduh, ya ampun, takut banget ya. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Oke, ada satu instruksi lagi, ada video. Nanti aku bakal bilang apa? Pangkal Pinang sudah gitu. Oh ya, Pangkal Pinang sudah tangkap. Kuyang kalian semua ya, kuyangnya ya. Kalau bisa kepalanya dicopot dulu ya, biar lebih real. Ya, ya. Oke. Siap, Aba-aba? Bagaimana, videografer? Oke. Pangkal Pinang sudah. Tangkap kuyang. Oh, mau sekali lagi. Pangkal Pinang sudah tangkap kuyang. Oke. Siap? Bagaimana, videografer? Oke. Pangkal Pinang sudah. Tangkap kuyang. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang masih belum puas berdiskusi, boleh langsung temui Om Jo yang masih stay di sini. Ya, Om ya. Terima kasih banyak Om, lancar-lancar filmnya, semoga rame. Terima kasih Uda, terima kasih Bang Jack, teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Kita ramaikan nanti filmnya. Tangkap Kuyang. Baik, saya Rizky Wardianti, pamit undur diri. Iya. Apa Om? Silakan Om. Saya pesan untuk update dan tanggal mungkin biar lebih silaturahmi terjaga. Jangan lupa follow Saganjana Kota Gaib. Instagramnya Saganjana Kota Gaib sama TikToknya Saganjana Kota Gaib. Kalau kalian ada ini mudah-mudahan nanti akan di repost sama admin. Terus di HM Entertainment sama Instagram saya Johan Sajungan. Oke. Ya. Nah mudah-mudahan ya siapa tahu nanti foto-foto hasil di sini di repost admin gitu. Siap. Terima kasih Om. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya Rizky Wardianti pamit undur diri. Maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Jangan lupa nanti kita ramaikan film Tangkap Kuyang. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.